seorang CEO wanita yang lahir dengan tubuh dingin. Setelah mendapatkan perawatan semalaman dari seorang magang di perusahaan, dia pun terus-menerus berkeringat. Namun, keesokan harinya, kakek sang bos wanita tiba-tiba meninggal. Pemuda itu terpaksa pergi ke rumahnya bersama sang bos wanita. Tak disangka, setibanya di rumah, pemuda itu langsung menyadari bahwa arwah kakek tersebut belum pergi. Dia bahkan belum meninggal. Maka dia pun langsung membuka peti mati dan melakukan ritual, mengeluarkan racun mematikan dari tubuh kakek. Ternyata, pemuda itu sebenarnya adalah seorang dewa dari Gunung Shu, namun terjebak oleh iblis dalam hatinya. Dia turun gunung untuk berlatih. Sebagai balas budi kepada pemuda itu, kakek tersebut tidak hanya menjodohkan sang bos wanita dengannya, tapi juga mengangkat pemuda itu sebagai wakil direktur perusahaan. Namun, tak disangka, pada hari pertama pemuda itu di perusahaan, dia sudah menghadapi musuh yang ingin mengakuisisi perusahaan. Namun, pemuda itu langsung menyadari, mereka adalah orang-orang yang meracuni kakek. Melihat lawan tidak mengakui, pemuda itu langsung melayangkan satu pukulan. Berhenti, berhenti. Kakek adalah kakekmu sendiri. Sekarang musuh ada di depan mata. Kamu tidak membalas dendam untuknya. Kenapa kamu menghalangiku? Cukup? Apa kamu pikir hanya dengan berbicara besar di sini, kamu bisa membalas dendam untuk kakek? Membalas dendam itu harus berdasarkan kekuatan. Dan bukan seperti kamu yang hanya bisa mencari masalah. Saya tidak merasa saya sedang mencari masalah. Hanya Liu keluarga yang kecil. Di mata saya, mereka hanya seperti semut. Kamu. Sekarang juga, keluar dari perusahaan ini. Kamu sekarang dipecat. Apa pemecatan semudah itu? Liu Xiao, kamu mau apa lagi? Asal dia mau tidur denganku sebentar, semua ini bisa dianggap selesai. Jika tidak, meskipun kamu menggali mayat Xia Hongyuan dan meminta maaf padaku, Aku tetap tidak akan memaafkan kalian. Jangan terlalu menindas. menindas kalian, lalu bagaimana? Meskipun kalian tahu bahwa kakek Xia dibunuh dengan racun oleh keluarga Liu kami, lalu bagaimana? Keluarga Liu kami memiliki dukungan dari asosiasi situ. Aku minta putrimu tidur denganku, dan kamu harus mengantarnya ke tempat tidur. Liu Xiao, bisakah kita bicarakan ini lagi? Apakah kamu tuli atau bodoh? Sekarang aku memerintahkan, kamu biarkan putrimu tidur denganku. Jika tidak, aku akan menelepon asosiasi situ. Dan pasti akan menghancurkan keluarga Xia kalian. Apakah asosiasi situ itu begitu hebat? Dasar berengsek. Ketua kamar dagang situ adalah Tuan Situnan. Dia itu orang yang hanya dengan satu perintah, bisa membuat seluruh kota Yun berganti penguasa. Kamu ini hanya akan membawa keluarga Xia kita Ke jurang kehancuran abadi. Situnan. Paman Xia. Apa Situnan yang paman sebutkan tadi itu benar-benar orangnya? Sekarang baru tahu rasa takut, ya. Sudah terlambat, Tuan Muda Liu. Mohon redakan amarah Anda. Kami dari keluarga Xia sama sekali tidak berniat menentang kamar dagang situ. Minggir. Mau aku melepaskan kalian? Boleh saja. Bawa kemari mainannya. Bocah. Alkohol industri 90%. Kalau kau habiskan dalam sekali teguk, masalah ini kuanggap selesai. Maksudmu, agar tidak menyeret keluarga Xia, kan? Punya nyali juga, ya. Cekoki dia. Bagaimana rasanya, Tuan Muda Liu? Nikmat, kan? Jangan mendekat. Aku dilindungi oleh seorang Grandmaster. Grandmaster, memangnya sehebat apa? Bocah. Jangan terlalu melunjak. Grandmasternya. Itu dia. Selesai. Qin Feng. Kenapa kamu belum juga berlutut dan minta maaf kepada Liu Xiao? Kamu sudah mengkhianati Liu Xiao. Apakah minta maaf saja cukup untuk menyelesaikannya? Liu Xiao ingin kakinya atau kepalanya? Silakan beri perintah. Pertama, patahkan tulangnya. Aku akan menyiksanya perlahan. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Seorang master besar yang biasa saja berani menantangku. Jika kamu punya keberanian, silakan datang saja. Jika aku tidak bisa membunuhmu dengan satu jari, anggap saja aku kalah. Apa kamu gila? Li Zongsheng adalah salah satu dari 3 petarung terkuat di Yuncheng. Jika dia menginjakan kakinya, seluruh Yuncheng akan bergetar. Apa kamu mampu menanggungnya? Benarkah? Tapi di mataku, dia hanyalah sampah. Nak, kamu mencari mati. Sekarang benar-benar selesai. Siapa di keluarga Xia yang bisa menahan kemarahan seorang master? Qin Feng, cepat berlutut dan minta maaf kepada Liu Xiao. Mohon dia mengampuni keluarga Xia kami. HMPH. Sudah terlambat. Nak, pergi mati saja. Berhenti. HMPH. Xia Hongyuan. Kamu ternyata masih hidup. Berkat Liu Xiao, orang tua ini tidak hanya belum mati, sekarang hidup dengan semangat. Tidak mungkin jalan keluarga Liu tidak ada yang bisa menyelesaikan. Desheng, keluarga Xia kami bersatu. Keluarga Liu sudah bertarung begitu lama. Sudah saatnya ada hasilnya. Kembali dulu. Nanti saya akan memberikan jawaban kepada ayahmu. Bagaimana? Itu kata-katamu. Nak, urusan ini belum selesai antara kita. Ayo. Hei, Xiao Feng, gimana? Kamu baik-baik saja. Kakek tenang saja. Aku baik-baik saja. Kamu seharusnya tidak membiarkan mereka pergi. Jangan berpikir karena ada kakek yang melindungimu. Kamu bisa bertindak semena-mena di Yuncheng. Kakek juga tidak bisa melakukan segalanya. Apa yang kamu lakukan ini, suatu saat akan membahayakan keluarga Xia kita. Bahkan jika kakek tidak turun tangan, aku juga bisa dengan mudah mengatasi sekelompok semut ini. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Sudahlah, biar aku yang menyelesaikan ini. Xiao Feng, pulang saja. Antar aku ke rumah keluarga Liu.
Ayah, ini adalah perusahaan di bawah grup Xia kami. Game yang sedang dikembangkan, Qian Niu. Kenapa kakek pergi sendirian ke rumah Liu? Kenapa kamu tidak menghentikanku? Kalian di sini untuk apa? Kakek benar-benar pergi ke rumah Liu. Masih bisa diragukan. Aku adalah sosok yang kamu buat. Kamu cari cara untuk menyelesaikannya. Baiklah, aku akan menjemput kakek kembali. Lihatlah ini. Seorang pengemis jorok bisa begitu angkuh. Tidak mungkin King Feng bisa menyelamatkan kakek sendirian. Ayah, cepat pikirkan cara. Apa yang bisa aku lakukan? Di belakang rumah Liu ada perhimpunan situ. Apa kamu tidak tahu mereka itu karakter yang kejam? Lalu, bagaimana dengan kakek? Sudahlah, sudahlah. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkan kakek. Kenapa kamu masih terdiam? Lihat situasi itu. Jangan biarkan dia membuat masalah lagi. Xia Hongyuan, kamu benar-benar berani datang mencariku. Di mana anak itu? Kenapa dia tidak berani datang? Tuan Liu. Liu Xiao, aku datang untuk menandatangani kontrak. Aku setuju untuk mengalihkan grup Xia dengan harga 50 juta. 50 juta? Ayah, 50 juta? Pak, apa yang kamu dengar dia katakan? 50 juta. Kalau tidak bisa, 20 juta juga bisa. Kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Jangan sok akrab. Ya, sebelumnya aku sudah baik-baik berbicara denganmu. Tapi kamu menolak. Sekarang kamu mau kita akuisisi grup Xia. Apa kamu mengira keluarga Liu ini melakukan amal? Apa maksudmu? Tidak lain tidak bukan? Kamu hanya mau menyerahkan Qin Feng padaku. Itu tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Liu Xiao sebelumnya adalah tindakan gegabah Xiao Feng. Di sini, aku minta maaf padamu. Apa kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Serahkan Qin Feng. Jika tidak, aku akan menghancurkan keluargamu, Xia, dan aku akan mengganggu cucumu. Lihat saja bagaimana kamu bisa bertahan di Unceng dengan tubuh tuamu ini. Benarkah? Hari ini aku berdiri di sini. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan menyelesaikannya. Ayahku adalah dia. Xiao Feng, kenapa kamu datang? Seharusnya kamu tidak datang. Ayah, aku datang untuk menjemputmu. Siapa yang melakukannya? Nak, kamu ini Qin Feng? Ya, aku tanya sekali lagi, siapa yang melakukannya? Apa yang aku lakukan? Qin Feng. Berani-beraninya kamu masuk ke rumahku sendirian. Nanti aku akan buat kamu tahu apa itu hidup yang lebih buruk dari mati. Ayah. Tolong selamatkan aku, brengsek. Kamu berani memukul anakku. Ini benar-benar lucu. Apakah aku perlu melapor padamu sebelum memukul orang? Dengarkan aku melapor padamu. Aku akan memukulnya sekarang. Aduh, sudah selesai? Sudah selesai. Xiao Feng, kamu tidak seharusnya begitu terburu-buru. Apa kamu mengira Liu Xiaolin ini sudah makan sayur selama beberapa hari? Hanya karena berdoa beberapa hari, aku jadi orang baik. Master Li, pertama, cabut kedua kaki bocah ini. Minta maaf kepada anakku. Tuan Liu, tolong beri sedikit keringanan. Ini semua salah paham. Uang ini, aku tidak mau. Grup Xia, semuanya untukmu. Kumohon, lepaskan Xiao Feng. Kakek, kita tidak perlu takut padanya. Di mataku, mereka hanyalah serangga yang bisa aku remas kapan saja. Kamu bingung? Kamu benar-benar bingung. Di belakang Liu, ada kamar dagang situ. Begitu kamu bergerak, masa depanmu akan hancur. Sekarang yang kita bayar hanyalah grup Xia. Kakek, percayalah, kamu pasti bisa memimpin keluarga Xia untuk bangkit kembali. Keluarga Xia pasti akan bangkit. Itu adalah hal yang mati dengan menginjak tubuh mereka. Master Li bergerak. Xiao Xi, hari itu aku mengampunimu. Apakah kuburan leluhurmu mengeluarkan asap? Sekarang masih berani datang untuk mencari mati. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. King Feng, berhenti. Kamu sebenarnya siapa? Lihat kan, bagi saya, membunuh mereka seperti membunuh sekelompok semut. Joki, Meskipun kamu mengalahkan Master Li, lalu bagaimana? Apakah kamu tahu betapa mengerikannya kekuatan di balik keluarga Liu? saya benar-benar tidak mengerti. Saya sudah membuktikan bahwa saya memiliki kekuatan untuk melindungi kalian. Kenapa kalian tetap tidak percaya? Inilah yang kamu sebut perlindungan. Kamu hanya tahu berkelahi dan bertengkar, mencari masalah. Sejak kamu datang ke keluarga Xia, kita tidak pernah merasakan hari-hari yang tenang. Ketua Liu, tolong biarkan saya membawanya kembali. Aku pasti akan memberikan hukuman keluarga. Akan kuberikan jawaban yang memuaskan untukmu. Ayah tidak akan membiarkan mereka lolos. HMPH, aku belum sebodoh itu. Baru ngomong sedikit sudah mau bawa orang pergi. Tidak ada orang yang datang. Kalian ini mau melakukan apa? Hari ini, yang bisa keluar dari pintu besar ini, hanya mayat kalian. Tentu saja, kalian juga punya pilihan kedua. Aku
pilih pilihan kedua. Kalau begitu, ikut aku malam ini. Asalkan aku dilayani dengan baik. Tinggalkan saja di situ. Jauhkan dirimu dari Luo Sui. Jangan paksa aku untuk membunuhmu. Paksa kamu, lantas apa? Aku tidak hanya akan memaksamu. Aku juga akan bermain dengan wanitamu di depanmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Mencari mati? Bocah. Kau ini mau berperang habis-habisan dengan keluarga Liu. Berperang habis-habisan. Kalian juga layak untuk itu. Bocah, ini semua karena kau memaksaku. Ayo, ketua situ. Sudah 10 tahun, Tuan Muda. Kau sebenarnya di mana? Ketua, tadi, Xia Yuancheng dari grup Xia datang untuk meminta belas kasihan. Xia keluarga mereka minta belas kasihan untuk apa? Sepertinya karena masalah pengembalian hak milik keluarga Xia. Orang-orang dari keluarga Xia sudah datang. Mereka tidak tahu. Apakah keluarga Liu sekarang sudah tunduk pada perhimpunan situ? Tunggu, saya segera datang. Ketua, kita harus bagaimana? Memukul anjing juga harus lihat tuannya. Keluarga Xia itu, apa hak mereka untuk menawar dengan si Tunan? Kumpulkan orang-orang untuk pergi ke Liu Manor. Baik. Ketua situ sudah dalam perjalanan. Kalian tunggu untuk menerima kemarahannya. Tuan Liu, Anda yang besar hati. Tolong, biarkan Xiao Feng pergi. Xiao Feng, cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Liu. Kakek, Anda tidak perlu khawatir. Mereka akan membayar harga atas apa yang mereka lakukan. Sampai kapan kamu mau berbuat onar? Kakek, demi kamu, bahkan nyawa pun bisa diabaikan. Bisakah kamu menyimpan sedikit harga dirimu yang menyedihkan itu? Berlutut sekali saja. Hanya karena sekelompok serangga ini. Mereka pantas membuatku berlutut. Baiklah, Tuan Liu. Masalah ini, kami keluarga Xia tidak bisa mengurusnya lagi. Masalah ini sudah di luar kendali keluarga Xia. Nasib orang ini, setelah ini, tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Xia kami. Saya hanya punya satu permintaan. Tolong, biarkan saya pergi. Kakek, saya sudah bilang. Hari ini, tidak ada yang bisa pergi dari sini. Ketua situ sudah datang. Kepala keluarga Bao, Simen, membawa 300 ahli untuk mendukung saya. Kepala keluarga Liu. Pintu utara juga datang 300 ahli menuju ke sini. Sudah tamat. Bukan hanya tidak menyelamatkan nyawamu, keluarga Xia kami juga akan punah. Nak, saya bisa memanggil ratusan ahli hanya dengan satu telepon. Apa yang kau miliki untuk melawan saya? Mungkin mereka datang untuk menghadapi dirimu. Siapa bilang orang-orangku datang untuk menghadapi keluarga Liu? Selamat datang, ketua situ. Selamat datang, ketua situ. Ketua situ. Kenapa kamu hanya bengong? Ketua situ sudah datang. Kenapa kamu belum bersujud? Apa kamu tidak ingin hidup lagi? Kenapa saya harus bersujud? Ketua situ adalah wakil komandan dekat penguasa Laulan. Telah meraih banyak prestasi di medan perang. Penguasa Laulan telah berkorban untuk negara. Putra muda penguasa hilang selama 10 tahun. Ketua situ mencarinya selama 10 tahun. Orang seperti ini. Bukankah seharusnya kamu berlutut? Jika aku bilang aku tahu di mana keberadaan Tuan Muda. Tuan Muda yang brengsek itu juga bukan orang yang bisa kamu anggap remeh. Ketua situ, ampunilah saya. Xiao Feng tidak mengerti. Tolong, beri dia kesempatan. Ketua situ, anak ini tidak hanya meremehkanmu. Dia juga mempermainkan Tuan Muda kota. Saya sarankan kita bunuh dia di tempat. Di mana si Tujun berada. Potong kepala mereka semua. Ya, ya. Kamu berani mengganggu orang-orang ketua situ. Ini adalah hukuman mati. Sekumpulan sampah, pergi dari sini. Tak kusangka kamu masih punya kemampuan. Aku akan berhadapan langsung denganmu. Pukulan pasir besi. Paman Citu, apa kamu sudah lupa? Ya. Paman Citu, statusku sangat rumit. Ya. Kenapa kalian tidak bertarung lagi? Tadi kamu memanggil ketua situ. Paman, ketua situ memang sudah menjadi orang tua kita. Memanggilnya paman adalah hal yang wajar. Sebelumnya, Xia Yuancheng pernah meminta bantuan padaku. Saya sekarang datang. Hanya untuk melihat menantu keluarga Xia. Seberapa hebat dia sebenarnya. Sekarang terlihat cukup baik. Kenapa tidak segera berterima kasih kepada ketua situ atas kebaikannya yang tidak membunuhmu? Dia telah menyelamatkan nyawamu. Terima kasih, ketua situ. Ketua situ. Kamu datang untuk membantu keluarga Liu. Kenapa? Keluarga Liu memanfaatkan nama perusahaan situ. Menindas pria dan wanita. Memaksa akuisisi grup Xia. Apakah ini benar? Ketua situ, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia mencemarkan nama baik keluarga Liu. Apakah saya mencemarkan nama baik? Cukup periksa saja. Ketua situ, saya salah. Saya terpedaya. Saya tidak akan berani lagi. Mulai sekarang, keluarga Liu dikeluarkan dari perusahaan situ. Tidak akan pernah mendapat manfaat. Jangan,
ketua situ. Beri saya satu kesempatan lagi. Beri saya satu kesempatan lagi, ya, ayo. Ah, sialan. Bapak ketua situ, bagaimana bisa membela Qin Feng? Kamu anak durhaka. Bukankah kamu yang membuat masalah di luar sana untukku? Merusak reputasi keluarga Liuku. Bahkan sekarang, ketua situ pun tidak bisa melihatku. Lalu bagaimana dengan keluarga Xia? Jika aku menderita, maka keluarga Xia juga tidak akan bisa tenang. Ini semua karena kamu memaksaku. Tuan Long, aku telah mengacaukan semuanya. Aku harus meminta bantuanmu secara langsung untuk menyelesaikan masalah dengan grup Xia ini. Selama 10 tahun ini, kamu kemana saja? Aku sudah mencari ke seluruh negeri Long, tapi tidak menemukan jejakmu. Ini adalah perintah Tianzun. Konon hanya Tianzun dari Shushan yang bisa memilikinya. Nona muda, ini benar. Setelah kita terpisah, aku secara kebetulan tiba di Shushan. Setelah 10 tahun berusaha, aku baru memiliki kekuatan seperti sekarang. Bagus sekali, jika Tuan Kota tahu, pasti dia akan sangat senang. Paman situ. Dulu, Kota Lowland tak tergoyahkan. Bagaimana musuh bisa menyerang? Nona muda, mungkin ada pengkhianat di dalam. Apa? Pasti ada pengkhianat yang membocorkan peta pertahanan kepada musuh. Jika tidak, dengan kekuatan Tuan Kota, bahkan jika musuh 10 kali atau 100 kali lebih kuat pun, tidak akan bisa. Tidak mungkin menembus gerbang kota. Siapa pengkhianatnya? Sudahkah ditemukan? Mohon, Tuan Muda, hukumlah saya. Justru karena pengkhianatnya terlalu tersembunyi. Saya sudah menyelidiki selama 10 tahun dan tidak menemukan petunjuk apapun. Itu bukan salahmu. Jika mereka bisa berkolusi dengan musuh untuk menembus kota Dulian, pengkhianat ini pasti bukan orang biasa. Namun, sekarang saya sudah kembali. Biarkan saya yang menangani masalah ini. Balas dendam atas kematian ayahku, aku Qin Feng. Tidak akan membiarkannya terlewatkan dalam hidup ini. Saya bersumpah tidak akan menjadi manusia. Kamu, Qin Feng, masih punya muka untuk kembali. Ini rumahku. Kenapa saya tidak bisa kembali? Kamu sudah baik, Xiao Feng. Setidaknya kamu berani mengambil risiko di rumah Liu. Itu lebih baik daripada kamu hanya duduk di rumah dan mengobrol besar dengan saya. Ayah, kenapa sampai sekarang kamu masih melindunginya? Hari ini dia sudah menyinggung keluarga Liu. Besok belum tentu dia tidak menyinggung siapa-siapa lagi. Apakah kamu ingin hanya menonton? Dia menghancurkan seluruh keluarga kita. Apakah kamu akan merasa puas? Itu tidak perlu dikhawatirkan oleh paman. Siapa yang saya singgung? Saya sendiri bisa menyelesaikannya. Qin Feng, kamu tidak bisa berpura-pura. Ya, kalau bukan karena ayahku meminta tolong kepada ketua situ hari ini, apakah kamu masih bisa berdiri di sini dan berbicara dengan ayahku? Maksudmu, ini semua berkat paman. Lalu, siapa kamu? Seorang pengemis yang mengembara selama 10 tahun. Bisa mendapatkan perhatian ketua situ. Aku sarankan kamu segera sujud kepada ayahku sekarang juga. Dan sekalian ucapkan terima kasih. Kalau begitu, tolong paman, lain kali jangan campur tangan. Karena dengan serangga ini, aku bisa menghabisi kamu dengan satu tangan. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Hei, manajer umum. Tidak baik, produk kecantikan perusahaan kita dilaporkan. Sudah ditarik semua dari pasaran. Ditarik. Ayah, produk kita selalu baik-baik saja. Bagaimana bisa tiba-tiba ditarik? Aku. Bagaimana aku tahu, jika semua produk ini ditarik, keluarga Xia bisa langsung bangkrut. Ini semua karena bencana ini. Sejak dia datang ke keluarga Xia, tidak ada satupun hal baik yang terjadi. Ini semua karena Xiao Feng. Jangan panik. Kita harus pergi melihat dulu. Xia Zong, dengar-dengar produk perusahaan kalian dilaporkan dan ditarik. Apa benar? Apa benar grup Xia kalian memproduksi produk ilegal? Kalian mengeruk uang hasil jerih payah rakyat. Pak Xia, tolong jangan menghindar. Pak Xia tidak mau berkomentar. Beri kami penjelasan. Kenapa banyak sekali wartawan? Jin Feng, bukankah kamu sangat hebat? Cepat pikirkan cara untuk mengeluarkan ayahku. Bukannya kamu tidak percaya padaku. Kenapa pula aku harus menolongnya? Kamu ini. Aduh, sudahlah, aku cuma bercanda. Cuma bercanda, kok. Iya, akan kutolong. Atas nama kehendak semesta. Ciu, tolak balas senjata. Naga biru di tahtanya. Macan putih dalam bayangan. Laksanakan titahku segera. Pak Xiao. Jadi inikah ilmu Kimendunjia yang legendaris itu? Hei, Pak Xia di sana. Hei, Pak Xia. Cepat pergi, Pak Xia. Bapak tenang dulu, tenangkan diri Anda. Pak Xia, apa yang sebenarnya terjadi? Ada pelanggan yang mengonsumsi pil peningkat kita.
Oh, jadi kamu yang namanya Xiayun. Coba kamu lihat istri saya. Dia sudah makan berapa butir telur. Wajahnya sudah hancur. Kalian pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Teman ini, apakah ada kesalahpahaman di sini? Produk kami, Shinjidan. Tapi itu adalah produk unggulan perusahaan kami. Bagaimana mungkin ada masalah? Kesalahpahaman apa yang kalian maksud? Dia sudah mengonsumsi Shinjidan kalian. Sekarang wajahnya sudah hancur. Kalian masih mau mengelak, kan? Percaya tidak? Saya bisa suruh saudara saya menghancurkan perusahaan kalian. Bukan, 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 bukan. Saya sudah membawa buktinya. Kalian bayar saya 200 juta. Atau kita bertemu di pengadilan. 200 juta? Kenapa tidak kamu rampok saja? Wah, adik kecil. Tidak punya uang juga tidak masalah. Kalau tidak punya uang, ia lebih tampan dari kakak. Rasanya tidak benar. Ini jelas bukan produk yang diproduksi perusahaan kami. Telur ayam bukan produk kalian. Oh, jadi kalian mau mengelak? Ya, mengelak atau tidak, saya tidak tahu. Siapa yang ingin mencari masalah? Kamu seharusnya yang paling tahu. Siapa orang di belakangmu? Saya tidak mengerti maksud kalian. Lagi pula, kamu mau rugi uang atau apa? Atau hari ini aku akan menghancurkan perusahaan ini. Hanya beberapa preman kecil ini berani datang menakut-nakuti dan membuat keributan. Apa orang-orang di belakangmu tidak memberitahumu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Hari ini, jika kamu tidak membayar, aku akan memukulmu. Mengerti? Berani memukulku? Ayo, suruh dia datang. Siapa orang di belakangmu? Katakan, atau kamu. Ah, 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 lain kali aku akan menghancurkan kaki ketigamu. Aku bilang, aku bilang. Liu Jia, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu menuduh kami, grup Xia? Tuduhan itu jelas, grup Xia menjual obat palsu. Orang-orangku sudah mengonsumsi dan jadi cacat, mengerti? Selain menjual obat palsu, grup Xia juga memukul orang. Aku sarankan kamu lapor polisi. Kamu hanya berbicara omong kosong. Pergi, sampah. Aku lupa bawa barangku. Apakah kamu akan tahu siapa yang berbicara omong kosong sebentar lagi? Tolong panggil Tuan Long. Siapa Tuan Long? Tuan Long itu siapa? Apa dia hebat? Tuan Long adalah pemilik Wangshan Obat. Wangshan Obat. Belum pernah dengar. Aku pikir dia orang yang sangat hebat. Ternyata hanya seorang badut. Apa yang kamu tahu? Keahlian medis kamu memang luar biasa. Dia adalah salah satu dari 10 terkuat di daftar Wuhou. Sekarang, bagaimana bisa kita berurusan dengan orang besar seperti ini? Selesai? Benar-benar selesai. Siapa yang tadi bilang bahwa rumah obat raja kami hanya sekadar badut? Tuan, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kami sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Sebenarnya kami memang bermaksud begitu. Diam. Apakah kamu bilang ada masalah dengan obat kami? Shinjidan, kami di rumah obat raja sudah memeriksa obat kalian. Shinjidan mengandung banyak bahan yang bisa menyebabkan kanker kulit. Sekali digunakan, bisa berakibat fatal. Ini benar-benar lucu. Sebuah lembaga swasta. Apa pemeriksaanmu bisa dianggap sebagai otoritas? Qin Feng, bisakah kamu diam? Di negeri naga, apa yang dikatakan naga tua itu, kamu tahu. Begitu dia mengucapkan satu kata, itu jauh lebih berharga daripada 100 bukti dari para ahli medis. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Botol itu tidak berisi telur ayam yang diproduksi oleh perusahaan kami. Kamu bilang bukan? Ya sudah bukan. Apakah kamu punya bukti? Obat kami semua sudah terdaftar. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksa sendiri. Siapa yang tahu apakah kalian melakukan sesuatu secara diam-diam? Di zaman sekarang, masih banyak orang yang berpura-pura baik di depan. Kamu sudah tidak bisa mengeluarkan bukti, kan? Ya sudah, tunggu saja di kehidupan selanjutnya, kamu akan merasakan penjara. Tapi tidak apa-apa. Setelah kalian masuk, aku akan merawat kalian dengan baik. Hahaha. Jangan tertawa. Mau bukti? Ya. Ini dia. Kebetulan ada buktinya. Ini menindihku. Tuan Long, cepat beri aku penawarnya. Aku hampir tidak bisa bicara. Oh, jadi kalian satu kelompok. Aku sudah bilang kan, beberapa orang terlihat sangat baik. Tapi hatinya lebih beracun dari ular berbisa. Nak, kamu ini siapa sebenarnya? Berani merusak rencanaku. Kenapa kamu tidak bisa bertahan? Nak, kamu tahu apa konsekuensi dari melawan Wang Yao Mountain, kan? Tuan adalah orang dari tingkat Wuhou. Jika benar-benar bertindak, Nak Feng mungkin bukan tandingannya. Bagus, kamu sedikit punya wawasan. Nak, aku tahu kamu punya sedikit kemampuan. Tapi kemampuanmu itu bagiku hanya omong kosong.
Dengan kamu, tidak mungkin melindungi keluarga Xia. Tuan Long, sebenarnya kamu mau apa? Permintaan saya sangat sederhana. Keluarga Xia harus segera pergi. Jika tidak, saya tidak akan membiarkanmu pergi. Yun Cheng adalah fondasi keluarga Xia kami. Bagaimana mungkin kami bisa pergi? Hahaha. Tidak mau pergi? Hahaha. Saya beri kamu 3 detik. Sekarang, hilang dari pandanganku. Jika tidak, saya akan mengambil alih villa saya. Hahaha. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu bahkan belum tumbuh rambut. Berani menantang saya. Apa kamu pikir saya seperti udang lemah di Yun Cheng? Qin Feng, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tuan Long bukanlah orang kecil seperti keluarga Liu. Jika kamu terus menantangnya hari ini, tidak hanya kamu yang akan celaka, tetapi juga seluruh keluarga Xia kita. Tuan Long adalah tanggung jawab saya. Wu Fang, saya mohon berikan saya satu kesempatan lagi. Asalkan keluarga Xia tidak pindah dari Yun Cheng. Apapun syarat yang kamu ajukan, saya akan setujui. Ayah, kamu punya hak apa untuk mengajukan syarat padaku? Saya hitung sampai 3, jika kalian belum pergi, keluarga Xia akan punah. 1, 2, apa kamu sudah bosan hidup? 30 detik. Waktunya habis. Batas waktu sudah tiba. Saatnya kau lenyap. Tidak mungkin, aku adalah seorang ahli tingkat Wu Hou. Bagaimana mungkin aku bisa semudah ini tertangkap olehmu? Siapa kau sebenarnya? Hari ini aku sedang baik hati. Aku beri waktu 3 hari. Bawa Villa Raja Obat NU dan Enyah dari kota Yun. Kalau tidak, akan kuratakan lesung pipimu. Baik, Villa Raja Obat tidak akan melepaskanmu. Hahaha. Baiklah, si pengganggu sudah pergi. Apa yang mau kalian lakukan? Mau apa? Ayah, Qin Feng, apa ayah sadar dengan apa yang ayah lakukan? Bukan begitu, Paman Xia. Paman sudah gila, ya? Ayahmu, Qin Hao, memang agak keterlaluan. Tapi bagaimanapun juga, hari ini dia sudah menolong keluarga Xia kita. Kenapa kamu memukulnya? Menolong? Kita tidak celaka saja sudah patut bersyukur. Paman pikir masalah ini selesai hanya karena Tuan Long berhasil diusir. Apa paman tahu kekuatan di baliknya? Apa maksudmu? 3 tahun yang lalu, ada 2 raja bela diri yang mengincar wilayah Villa Raja Obat. Mereka menyuruh Tuan Long pindah dalam semalam. Keesokan harinya, kedua raja bela diri itu diculik sebagai sandera. Tidak mungkin, kan? Raja Naga itu hanya berada di tingkat jenderal bela diri. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan 2 raja bela diri itu? Itu adalah kekuatan di belakangnya. Siapa orang di belakangnya? Bagaimana saya tahu? Bencana ini. Segera keluarkan dia dari keluarga Xia. Jangan biarkan masalah yang kau timbulkan merugikan kami. Yuan Cheng, sebaiknya kamu diam sedikit. Ayah, sampai sekarang. Apakah kamu masih melindungi bencana ini? Seandainya bukan karena Xiao Feng, grup Xia sudah dibubarkan tadi. Apakah kamu masih berani berbicara? Ayah, diamlah. Xiao Feng telah menyelamatkan grup Xia. Sekarang saya secara resmi mengangkat Xiao Feng sebagai wakil direktur grup. Yao Xuan, kamu menjadi asisten Xiao Feng. Apapun yang dia perintahkan, kamu harus lakukan. Kakek, ini, apa bedanya dengan menjadikanku pelayannya? Apakah kamu tidak setuju? Segera buat surat pengunduran diri. Saya akan menandatanganinya sendiri. Semoga istri kamu bisa lebih banyak dibantu dalam pekerjaan ke depannya ya. Tidak, aku akan melawanmu. Fei Yage, wow. Asistenku yang aneh. Kopi tambah gula. Wah, kenapa aku harus pakai baju seperti ini? Siapa suruh kamu jadi asistenku? Kamu ini. Apa maksudmu? Jangan kira karena kamu jadi wakil direktur perusahaan, kamu bisa lebih tinggi dariku. Kalau kamu tidak bisa melakukannya dengan baik, ayahku yang pertama kali akan menegurmu. Nanti, meskipun kakekmu minta tolong, itu juga tidak ada gunanya. Ini apa? Ini adalah laporan penjualan perusahaan kita untuk kuartal ini. Dalam waktu singkat 3 hari. Penjualan turun 70%. Dan itu semua karena masalah dengan pesanan sebelumnya. Meskipun pada akhirnya, terbukti produk kita tidak ada masalah. Tapi para distributor sudah tidak percaya lagi kepada kita. Kenapa kamu bengong? Bukankah kamu wakil direktur perusahaan? Cobalah cari solusi. Tenang, aku akan menyelesaikan masalah ini dalam 3 hari. Tunggu kabar dariku. Tidak, tunggu. Kamu belum memberitahuku cara apa yang kamu maksud. Sia-sia saja. Tuan muda. Ini adalah Liu Baiyi. Dia adalah perwakilan global dari asosiasi dagang kami. Dia akan bertanggung jawab atas produk dari grup Xia. Tuan muda, jika ada yang perlu, silakan perintahkan Baiyi saja. Ketua sudah bilang, mulai sekarang Baiyi adalah pelayanmu seorang. Terima kasih, dan juga, tolong selidiki untukku.
Apa yang terjadi di belakang Long Ye dari Wang Yao Villa? Ada masalah. Tuan muda, orang ini sangat misterius. Selain tahu julukannya, kami bahkan tidak bisa menemukan identitas aslinya. Kekuatan di balik orang ini mungkin sangat dalam. Menarik, sepertinya kota ini memang penuh dengan orang-orang hebat. Tuan muda, tidak peduli seberapa misterius kekuatan di belakangnya. Selama dia mengganggumu, aku pasti akan menghabisinya. Tidak masalah, aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan. Kalau begitu, kami pamit. Qin Feng, mau pergi ke biro bisnis atau tidak? Ah, sahabatku menemukan saluran penjualan untukku. Aku berharap padamu. Semua orang sudah gagal. Wow, di era kejayaan ini, ada perlengkapan luar biasa lagi. Cepat, cepat, biarkan aku main sebentar. Kamu tinggal download saja. Aduh, cara ini. Apa sih ini? Sangat kacau. Kamu ini ngapain sih? Kalau tidak terima, ayo kita duel. Ya sudah, duel saja. Aku sudah menghadapi banyak tantangan selama ribuan tahun, jadi tidak takut. Ayo, Qin Feng. Nanti ketemu sahabatku. Jangan sembarangan bicara. Orang-orang yang datang ke sini semua berpendidikan tinggi. Kalau kamu pamer dan ketahuan, aku juga harus malu bareng kamu. Aduh. Ruo Sue, terbanglah. Sudah lama tidak bertemu. Halo, saya. Saya tahu kamu. Kamu itu suami sampahnya Ruo Sue, kan? Ruo Sue, kakekmu juga. Kenapa bisa menikahkanmu dengan orang seperti ini? Siapa yang tahu? Kenapa? Kamu tidak terima. Ruo Sue itu lulusan terbaik dari Universitas Fudan. Kalau soal wajah, dia punya wajah yang cantik. Kalau soal pendidikan, dia juga punya gelar. Kamu ini, seorang pengembara selama 10 tahun. Apa yang bisa kamu berikan untuk kebahagiaannya? Itu bukan urusanmu. Sudahlah, kita tidak perlu membahas hal-hal yang membosankan. Ayo duduk dulu. Xiao, tentang urusan yang aku minta kamu cari saluran penjualan waktu itu. Bagaimana hasilnya? Kamu kan sahabat terbaikku. Untuk urusanmu, aku akan berusaha mati-matian. Aku juga harus menyelesaikannya untukmu. Datang ke bar tapi tidak minum, mau main game apa? Biar aku lihat. Manajer Lu, kamu nakal ya? Aku lagi main Qian Nian Shengxi. Ayo, minum. Kalau kalian berdua malam ini tidak mau menemani aku minum, aku akan membawa kalian pergi. Aduh, menyebalkan. Orangnya ada di situ. Ini adalah manajer Lu. Dia adalah agen kecantikan terbesar di Yuncheng. Produk dari grup Xia. Jika lewat tangannya, pasti akan laku keras. Selamat datang, Nona Xia. Halo. Sudah lama mendengar. Nona Xia dan Xiao adalah 2 bintang di Yuncheng. Hari ini bisa bertemu. Ternyata sangat cantik sekali ya. Terima kasih. Manajer Lu, mengenai produk perusahaan kami. Tentu, bisa diatur. Saya jamin akan menjual habis semua produk perusahaan Anda. Tapi, saya mau ambil 70% dari keuntungannya. 70%. Anda dapat 70%, dan kami hanya 30%. Kalau begitu, sekalian saja saya serahkan grup Xia untuk Anda. Nona Xia, jangan bicara seperti itu. Anda, kan tahu sendiri, produk dari grup Xia. Belakangan ini reputasinya di pasar sangat buruk. Tanpa bantuan saya khawatir kalian tidak akan dapat 30% pun. Kalau begitu begini saja, Manajer Lu, bagaimana kalau Anda turunkan sedikit? Bagaimanapun juga, 70% itu terlalu banyak. Benar, 70% itu memang keterlaluan. Lagi pula, Ruo Sue itu sahabat terbaik saya. Demi Xiao. Sepertinya bisa dipertimbangkan. Asalkan Nona Xia mau berkorban sedikit. Saya janji, saya hanya akan ambil 50%. Berkorban apa? Nona Xia. Asalkan Nona Xia mau menemani saya tidur 1 malam. Semuanya bisa kita negosiasikan. Beraninya kamu memukulku. Kurang ajar. Xia, kenapa kamu memperkenalkan orang seperti ini padaku? Manajer Lu, kita kan tidak membicarakan ini sebelumnya. Lagi pula, Ruo Sue sudah punya suami. Jangan berpura-pura bodoh di depanku. Kalian berdua tidak benar-benar tidak tahu aturannya. Kan, di zaman sekarang, keluar untuk minta bantuan. Apa bisa selesai hanya dengan 1 atau 2 pujian? Jangan bilang dia punya suami. Bahkan kalau suaminya ada di sini, aku tetap akan membawanya ke tempat tidurku. Biarkan aku tidur denganmu. Halo. Manajer Lu, kan, kamu siapa? Aku suaminya. Bukan Qin Feng, bukan? Kamu mau apa? Aku panggil kamu ke sini untuk menemani aku bicara, bukan untuk membuat keributan. Kakekmu yang menjodohkan kamu dengan aku. Kamu adalah wanita Qin Feng. Siapapun yang berani menyentuh wanita Qin Feng, harus siap mati. Nak, kamu punya nyali.
Sekarang, meskipun kalian berlutut memohon padaku, aku tidak akan membantu kalian lagi. Kalian, grup Xia, silakan menunggu kebangkrutan. Sampah sepertimu. Apa haknya jadi agen grup Xia? Aku sudah menginstruksikan Liu Baiyi untuk sepenuhnya bertanggung jawab atas pemasaran grup Xia. Bisnis, tapi kamu bisa melakukannya, kan? Apa? Liu Baiyi, agen global dari Perhimpunan Perdagangan situ. Barang yang dia tangani pasti akan laku keras. Nak, kamu berbohong tanpa persiapan. Liu Baiyi hanya akan mengurus urusan perhimpunan situ. Apa dia akan tertarik dengan kalian yang hanya sekadar klien kecil? Jika kamu tidak percaya, kita harus memanggil dia langsung. Liu, aku ingin bertemu denganmu dalam 10 menit. Nona Xia, suami Anda sepertinya terkena tendangan keledai. Berani-beraninya mengucapkan kebohongan seperti itu. Bisakah kamu tidak membuat keadaan semakin rumit? Meskipun kamu sudah bertemu dengan ketua situ sekali, bukan berarti kamu bisa bicara sembarangan. Apakah ini omong kosong? Bagi saya, ini hanya hal sepele. Baiklah, 10 menit, ya, saya akan menunggu di sini. Mari kita lihat apakah Liu akan muncul setelah 10 menit. HMPH, kalau begitu. Liu Baiyi, aku ingin kamu muncul di hadapanku dalam 3 menit. Dengar baik-baik. 3 menit untuk Liu muncul. Nak, kamu pikir kamu lebih hebat dari ketua situ. Kenapa tidak kamu bilang perhimpunan situ itu milik keluargamu? Secara teknis. Sepertinya memang saya yang mendirikan perhimpunan situ. Pergi? Apakah kamu pikir dengan cara ini kamu membantuku? Kamu gini cuma akan membuatku terlihat lebih buruk. Hanya akan menghancurkan warisan ayah dan kakekku. Qin Feng, kalau kamu seorang pria, sekarang juga minta maaf kepada manajer Lu. Masih ada yang bisa dibicarakan tentang hal ini. Jangan, aku masih menunggu Pak Liu datang. Manajer Lu, jangan berdebat dengan sampah seperti ini. Lagi pula, Ruosi benar-benar ingin bekerja sama dengan Anda. Mari kita bicarakan lagi. Asalkan permintaanmu tidak berlebihan. Aku masih akan setuju. Baiklah, aku sudah memesan 1 suite presiden di Hotel Diwang. Kamu mau menemani aku tidur malam ini? Segala sesuatunya bisa dinegosiasikan. Tidak, aku tidak mungkin setuju. Kamu harus pikirkan baik-baik. Jika produk tidak laku, grup Xia akan bangkrut. Saat itu, meskipun kamu merangkap meminta aku untuk tidur, aku juga tidak akan membantumu. Tidak perlu setuju padanya. Liu Baiyi sebentar lagi akan datang. Qin Feng, apa kamu belum selesai? Selain bisa bicara besar, kamu bisa melakukan apa? Ruosi sekarang sedang tertekan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantunya? Bagaimana? Sudah dipikirkan. Apakah kita harus menunggu si Liu di sini? Atau ikut aku ke hotel? Waktuku sangat berharga, loh. Aku tidak mau setuju padanya. Apa aku sudah setuju? Apakah aku punya pilihan? Grup Xia adalah milik ayahku dan kakekku. Tidak mungkin membiarkannya bangkrut. Nak, kamu di sini saja dan awasi dia. Sekarang dia seberapa sombong. Sebentar lagi akan terlihat. Hahaha. Cari mati. Kamu gila, cepat hentikan dia. Dia orang dari Wang Yao Shanzuang. Setan seumur hidup. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Qin Feng, berhenti. Nak, lepaskan manajer Lu. Jika tidak, Long Ye pasti akan membuatmu menderita. Nak, kamu sudah selesai. Berani-beraninya kamu bikin keributan di wilayah Hong Ye. Kamu pasti akan membayar dengan darah. Hong Ye? Ya. Aku ingin lihat siapa yang berani tidak menghormati Tuan Qin. Liu, benar-benar kamu. Tuan Qin, Bai Ye datang terlambat. Mohon maaf, Tuan Qin. 2 menit tidak bisa dianggap terlambat. Tuan Xie Qin, dia benar-benar mengundang Tuan Liu. Apa dia benar-benar mengenal Tuan Liu? Saya juga tidak tahu. Sekarang saya umumkan. Saya akan mewakili perhimpunan bisnis itu. Mulai sekarang, semua saluran penjualan perhimpunan bisnis itu akan dibuka sepenuhnya untuk semua produk grup Xia. Tuan Liu, kamu tidak bercanda, kan? Mereka, grup Xia, hanya sebuah perusahaan kecil yang hampir bangkrut. Kenapa kamu memberi lampu hijau untuk dia? Sungguh keterlaluan. Urusan perhimpunan bisnis itu. Kapan kamu berhak untuk setuju? Manajer Liu, terima kasih atas pengakuanmu terhadap produk perusahaan kami. Kalau mau berterima kasih, sebaiknya kepada Tuan Xie. Kalau bukan karena dia, saya juga tidak akan datang jauh-jauh. Apakah semua yang kamu katakan itu benar? Orang ini menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, merusak ekonomi pasar. Saya sekalian melaporkan Tuan Liu. Hahaha. Ternyata begitu. Sepertinya kamu masih sedikit. Tuan Liu ini mengancam keluarga Xia. Dan juga ingin memanfaatkan istriku. Kamu bilang harus bagaimana? Perhimpunan Sitiu sudah punya rencana. Dilarang keras bagi semua pedagang menggunakan cara-cara yang tidak terhormat. Pelanggar akan dikenakan hukuman sesuai dengan hukum Perhimpunan Sitiu. Kalau kamu tidak takut, silakan terapkan hukum itu. Hukum Perhimpunan Sitiu. Itu bisa berujung pada 3 luka dan 6 lubang. Apakah dia masih bisa hidup? Jangan. Liu, beri aku 1 kesempatan lagi. Aku pasti akan memperbaikinya. Sekali lihat, dia sudah seperti pelanggar yang biasa. 3 luka dan 6 lubang sepertinya tidak cukup. Harus digandakan, itu masuk akal. Jangan, Liu. Ini adalah wilayah Sang Raja Obat. Kamu tidak bisa menerapkan hukum padaku. Sialan, kapan Perhimpunan Sitiu menerapkan hukum?
kita masih harus melihat wajah Tuan Long. Ayo, bawa dia pergi untuk menerapkan hukum. Aku ingin lihat siapa yang berani. Tuan Long, tolong selamatkan aku. Selamatkan aku, asal kamu selamatkan aku sekali saja. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Liu Baiyi menerapkan hukum di wilayahku. Apa dia tidak menghargai Tuan Long? Tuan Long ingin melindunginya. Dia adalah tamuku. Mengganggu tamuku di wilayahku. Jika berita ini sampai, bagaimana saya bisa bertahan di kota Yun, Tuan Long? Tuan Long sudah bulat hati untuk melawan keluarga Siti. Jangan gunakan keluarga Siti untuk menekan saya. Orang lain mungkin takut pada kalian, tapi saya tidak. Jika hari ini kalian tetap ingin membawanya pergi, biarkan Siti Nan datang dan meminta tolong pada saya. Jika tidak, saya akan tunjukkan kepada kalian apa itu kemarahan Hu. Darah akan mengalir sejauh 1000 mil. Hahaha, baiklah. Apa yang dikatakan Tuan Lu sangat bagus. Saya ingin tahu seperti apa darah mengalir sejauh 1000 mil itu. Kenapa kamu kembali dengan wajah bodoh ini? Baru saja menderita kerugian di tanganmu. Saya tidak boleh kalah lagi. Nah, siapa yang memberi keberanian padamu untuk berbicara seperti ini kepada Tuan Long? Tuan Long adalah seorang wuhou. Apakah kamu tahu apa itu tingkat wuhou? Dia bisa membunuhmu seperti membunuh seekor semut. Apakah kamu masih berani memukul saya? Tuan Long jelas-jelas sedang menampar wajahmu. Yang muda, mohon Tuan Long bertindak, dan eksekusi orang yang berani ini di tempat. Kamu ini anjing brengsek, berani membuat keributan. Di dalam kediaman gunung obat. Apa kamu tidak ingin hidup lagi? Bukan begitu, Tuan Long. Mereka yang jelas-jelas membuat keributan. Sialan, kamu masih berani membela diri. Bawa dia keluar, hancurkan dia, kasih makan anjing. Begitu, Tuan Long. Saya ingat saya memberi kamu waktu 3 hari. Besok adalah hari terakhir. Jika kamu tidak membawa obatmu dan pergi dari kota Yun, aku akan mengambil kepalamu. Hari terakhir. Semoga kamu bisa menepati janjimu. Apa benar Bapak Liu bilang begitu? Tidak ada yang salah. Perusahaan Sitiu sudah tertarik dengan produk kita. Mereka mau membantu kita mempromosikan saluran penjualan. Xiao Feng, terima kasih banyak kali ini. Kamu telah membantu keluarga Xia kami mengatasi krisis besar lagi, kakek. Itu semua yang harus saya lakukan. HMPH, apa urusannya dengan dia? Bukankah dia orangnya Ruo Sui? Qin Feng, tanda tangani ini. Mulai hari ini, kamu dan Ruo Sui resmi bercerai, ya. Apa yang kamu katakan? Xiao Feng membantu keluarga Xia kami menyelesaikan masalah besar. Tapi kamu malah menyuruhnya bercerai dari Ruo Sui. Kakek, dia hanya melakukan satu panggilan telepon saja. Kenapa semua pujian harus diberikan kepadanya seorang? Itu terlalu berat sebelah, kan? Saya tidak setuju. Jika saya ingin bercerai, kalian semua keluar dari keluarga Xia. Kalian keluar dari keluarga Xia. Pak, kamu mau bingung sampai kapan sih? Sekarang keluarga Xia kita sudah dilirik oleh kamar dagang situ. Kedepannya, kita pasti akan sukses besar. Coba kamu lihat dia. Kalau saja dia punya sedikit niat untuk maju, aku masih bisa menahannya di sini untuk kubimbing. Lihat saja kelakuannya yang malas-malasan setiap hari. Apa itu pantas disebut laki-laki? Benar, aku setuju dengan ayah. Kerjanya setiap hari cuma bisa bikin onar. Sejak datang ke keluarga Xia, dia sudah membuat masalah yang tak terhitung jumlahnya. Orang seperti dia, tidak pantas menjadi suamiku. Kalian ini mau membuatku mati karena marah. Pergi, enyah dari keluarga Xia. Ayah, mau sampai kapan ayah membuat keributan ini? Kalau ayah begitu peduli pada si pembawa sial ini, lebih baik ayah mundur saja dari posisi direktur utama. Setelah itu, nikmati saja masa tua ayah dengan tenang di rumah. Apa katamu? Xia Yuncheng, apa kamu sedang mencoba mengkudetaku? Ayah, sekarang ini. Produk-produk ini, semuanya adalah hasil kerja kerasku dan tim dalam mengembangkannya. Ayah tidak berhak menikmati hasil yang aku berikan untuk keluarga, sambil terus-menerus menyalahkanku. Kakekmu. Kakek, tolong tenang dulu. Meskipun sikap ayah tadi agak kurang baik, tapi yang dia katakan ada benarnya juga. Kakek sekarang juga sudah waktunya untuk pensiun. Bagaimana kalau nanti aku lebih sering menemani kakek? Sialan. Kenapa aku bisa membesarkan 2 anak tidak tahu diuntung seperti kalian? Ayah, kakek. Kalian berdua, kalau tidak mau membuat kakek mati karena marah, enyahlah dari hadapanku. Ini semua gara-gara kamu. Justru karena kamu datang ke keluarga ini, kakek jadi begini, si Feng. Aku benci kamu hanya ingin aku pergi, kan? Pergi saja dan kau akan menyesal. Berhenti. Tanda tangani ini. Xiao Feng. Jangan ditandatangani, jangan sekali-kali kau menandatanganinya. Kakek, keadaannya sudah seperti ini. Kalau mereka ingin kita berpisah, ya biarkan saja. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh menandatanganinya. Kamu adalah harapan keluarga Xia. Baik, aku berjanji pada kakek. Tapi, tempat seperti ini, memang lebih baik kutinggalkan. Berhenti. Kamu mau bawa kakek kemana? Kemanapun kami pergi, itu bukan urusan kalian. Tenang saja, kakek bersamaku. Jauh lebih aman daripada bersama kalian. Pak, kamu hanya bisa melihat dia pergi dari rumah bersama kakek. Orang seperti dia, mungkin bahkan tidak punya tempat tinggal yang layak. Biarkan saja mereka pergi. Biarkan kakek merasakan sedikit kesulitan. Baru tahu betapa baiknya kita. Xiao Feng, semua ini salah kakek.
Aku masih punya sedikit tabungan. Kamu, cari hotel lain. Kita tinggal di hotel saja. Kakek tidak perlu khawatir. Kita punya tempat tinggal, kok. Bukan, Tuan Muda. Tuan, Xiao Feng, sungguh kakek. Tuan Muda sudah mengatur tempat tinggal untuk Anda. Mari ikut kami. Kakek tidak perlu khawatir. Mari kita pergi bersama mereka. Kita pasti akan hidup dengan nyaman. Lebih baik dari mereka. Oh. itu bukan ketua situ, kan? Kenapa dia bisa bersama Qin Feng? Tidak bisa. Aku harus memberitahu Ruo Sui. Xiao, kamu tidak salah lihat, kan? Ketua situ dan Direktur Liu tidak mungkin menemui orang sampah itu. Aku melihat dengan jelas. Ruo Sui, kamu bilang, Qin Feng, dia tidak mungkin benar-benar kenal dengan ketua situ dan yang lainnya, kan? Tidak mungkin. Jika dia benar-benar punya hubungan itu, tidak perlu datang ke keluarga kita, Xia. Aku mengerti. Dia pasti melihat kita diperhatikan oleh perusahaan situ. Jadi dia ingin menjalin hubungan. Anak ini benar-benar tebal muka. Berani sekali mengganggu ketua situ tanpa izin. Tidak bisa, kita tidak boleh membiarkan dia merusak citra kita di mata ketua situ. Segera telepon dan tanyakan dia di mana. Ajak kakek kembali. Villa Yunding. Oh baik. Hahaha, Xiao Feng. Apa yang kamu katakan tadi itu benar. Kamu benar-benar adalah pewaris kota Laulan 10 tahun yang lalu. Aku terpisah dari paman situ. Karena kakek, kamu memberiku makan. Aku bisa bertahan hidup. Jadi, kamu tenang saja tinggal di sini. Ini juga rumahmu. Aduh, dua pengkhianat ini. Mereka menolak kemewahan dan kekayaan keluarga Xia. Identitasku harus tetap rahasia. Mohon kakek jaga rahasia ini. Tapi dua orang ini begitu memperlakukanmu. Aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Xiao Fang, semua ini sudah berlalu. Dengarkan kata kakek. Beri mereka berdua sekali lagi kesempatan. Yun Cheng dan putrinya. Sebenarnya, mereka orang yang baik hati. Hanya saja pandangan mereka terlalu sempit. Mereka tidak mengenali sosokmu yang sebenarnya. Karena kakek sudah bilang begitu, aku akan memberi mereka sekali lagi kesempatan. Hahaha. Apakah barang ini bisa diturunkan? Kemewahan dan kekayaan selama 100 tahun. Black Jade Duansu Ointment. Ini adalah resep kuno. Xiao Feng, resep kuno yang berusia 1000 tahun. Benar? Ini dari seorang senior di Wudang. Tidak hanya bisa merawat wajah dan menghilangkan noda, tetapi juga bisa memberikan kehidupan baru. Resep kuno ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kakek pasti tidak bisa menerimanya. Aku masih punya banyak resep kuno seperti ini. Lagi pula, produk Shenji dari grup Xia hanya adalah produk kecantikan biasa. Pada akhirnya, pasti akan tergantikan dengan Black Jade Duansu Ointment ini. Keluarga Xia bisa berdiri kokoh di Yun Cheng. Baiklah. Qin Feng, kamu bawa kakekku kemana? Aku peringatkan kamu, sekarang juga, bawa dia kembali padaku. Untuk apa dibawa kembali? Supaya dia terus dibully oleh kalian. Jika kamu tidak mengembalikannya sekarang, aku akan melapor ke polisi. Berisik. Ayo, semangat, kita hampir menang. Kamu pakai jurus tinju. Kamu pakai jurus kaki. Oke. Qin Feng, kamu berani sekali membawa kakekku ke tempat yang kotor seperti ini. Tenang saja, kakekmu sekarang aman. Hanya saja, dia tidak ingin bertemu denganmu. Lagi pula, hanya di tempat seperti ini orang bisa terbebas dari kebisingan. Apa maksudmu? Ini adalah resep kuno. Apa yang tertulis di dalamnya bernilai triliunan. Bisa menjamin keluarga Xia selama 100 tahun tanpa khawatir. Omong kosong. Apa kamu sudah gila karena minum? Jika barang ini bernilai triliunan. Apakah kamu masih mau tinggal di rumah kami dengan muka tebal? Jika kamu ingin kembali, katakan saja. Kami masih bisa menerima itu. Asalkan kamu mau mengakui kesalahanmu. Kenapa harus pakai trik murahan seperti ini? Bodohnya kamu. Pak, gimana sekarang? Masa iya, kita benar-benar harus membawa barang seperti ini ke kantor? Cuma barang kaki 5. Mau dibawa pulang biar jadi bahan tertawaan orang. Ayo, kita cari cara lain untuk membawa kakek pulang. Hei, Tuan Muda Liu, jangan terlalu banyak minum. Aku tahu ini bisnisnya Master Long. Cepat panggil dia ke sini. Master Long itu Li Wanji. Saat ini dia juga sedang tidak ada di sini. Gak usah pura-pura bego. Kamu lihat luka di wajahku ini, kan? Kalau kamu tidak memanggilnya ke sini, akan kuhancurkan tempat bobrok kalian ini. Tuan Muda Liu sudah merasa lebih lega. Hanya denganmu, mau menghancurkan tempatku. Tidak berani, tidak berani. Master Long, cepat suruh orang untuk menghabisinya. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku mau dia mati. Kamu pikir aku tidak mau? Bocah tengik itu, hari ini membunuh tamuku tepat di depan mataku. Sungguh menjijikan sekali. Sialnya, kekuatanku tidak sepadan. Terpaksa aku telan saja amarah ini. Pangeran,
Bagaimana kalau saya suruh orang untuk meracuninya saja? Sama seperti waktu itu. Sama seperti si Xia Hongyuan itu. Ada yang menawar racun untuk Xia Hongyuan. Kemungkinan besar itu perbuatan bocah tengik ini. Soalnya, racun itu bahkan aku pun tidak bisa meraciknya. Bahkan Tuan Long pun tidak bisa membuatnya. Bukankah racun itu yang pangeran berikan sebelumnya? Jangan-jangan. Di belakang pangeran ada ahli yang lebih hebat. Bukankah sudah kubilang padamu? Jangan tanyakan hal yang tidak perlu kamu tahu. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Salep giok hitam penyambung tulang. Apa itu? Salep giok hitam penyambung tulang. Ini. Ini resep kuno. Resepnya. Asli atau tidak, salep giok hitam penyambung tulang ini adalah resep kuno dari Wudang yang sudah hilang selama 100 tahun. Menurutmu ini asli atau tidak? Kalau begitu, bukankah ini harta karun yang tak ternilai? Salep giok hitam penyambung tulang ini meremajakan kulit dan menghilangkan bekas luka, bahkan menyambung kembali anggota tubuh yang putus. Menurutmu, berapa nilainya? Dengan benda ini, bahkan untuk menguasai seluruh kota Yun, akan semudah membalikan telapak tangan. Selamat, Tuan Long. Mulai sekarang, baik itu grup Xia atau Qin Feng, bahkan jika ada situ Shanghu yang mendukung, kamu tetap akan menginjak mereka di bawah kakimu. Salep hitam ini akan diproduksi oleh keluarga Liu, dan kami akan memproduksinya. Ini adalah harta yang tak ternilai. Tuan Long, tenang saja. Saya bilang kalian lakukan, ya lakukan saja. Jangan banyak bicara. Qin Feng, Xia Ruosue. Kalian mau melawan saya dengan apa? Benar-benar. Qin Feng, kenapa kamu belum pergi? Selama kakek belum mengizinkan saya pergi. Saya adalah wakil direktur perusahaan ini, dan kamu adalah asistennya. Qin Feng, kamu ini terlalu tebal muka. Ya, kakek Xia saja sudah meninggalkan perusahaan. Kamu masih punya muka duduk di sini. Kenapa setelah keluar dari keluarga Xia, tidak ada jalan hidup lagi? Katakan saja, berapa banyak uang yang kamu butuhkan agar mau pergi? Sepertinya kamu terlambat setengah jam. Jika tidak ingin dipukul, buatkan saya secangkir kopi. Asisten, istri, bermimpi saja. Xiao Yao, kita pergi. Tunggu ayahku pulang untuk bereskan. Tunggu sebentar. Ada apa? Sudah takut makan? Saya akan segera memproduksi ramuan kuno yang kamu minta. Kedepannya, apakah kita akan minum sup atau makan daging? Semua bergantung padanya. Kamu maksud yang barang dagangan pinggir jalan itu? Ayahku sudah membuangnya. Kamu bilang apa? Ayo, lepaskan aku. Kamu menyakitiku. Apakah kamu tahu? Ramuan kuno yang kamu buang itu bernilai triliunan. Qin Feng, jangan sok tahu ya. Itu hanya barang dagangan pinggir jalan. Kamu bilang bernilai triliunan. Apa kamu mau menipu anak 3 tahun? Qin Feng, meskipun aku mau membawa barang itu ke kantor, pasti akan jadi bahan tertawaan. Kamu tidak tahu malu. Aku saja merasa malu. Kak Liu akan mengadakan konferensi pers, mengumumkan produk baru mereka, salep hitam berbulu. Kalian kemarin membuang ramuan kuno di mana? Di bar malam, ya, bar malam itu adalah milik Long Ye. Apa maksudnya? Ruosue, cepat panggil rapat pimpinan. Ini masalah besar. Kenapa kamu ada di sini? Tidak usah peduli dia. Pak, ada apa ini? Keluarga Liu entah dari mana mendapatkan salep hitam ini. Saya sudah bertanya tentang resep kuno itu. Obat ini bisa mempercantik dan menghilangkan noda, menghidupkan kembali anggota tubuh yang terputus. Jika obat ini dipasarkan, keluarga Xia kita akan benar-benar hancur. Pak, Qin Feng, barang yang diberikan kepada kita kemarin juga dikatakan milik saya. Apakah kamu tahu? Karya kuno yang kamu buang itu adalah salep hitam. Sekarang sudah diambil oleh keluarga Liu. Kalian yang melemparkannya sendiri. Masa depan keluarga Xia. Kenapa harus ke keluarga Liu? Selamat datang para tamu dan wartawan. Untuk menghadiri konferensi pers produk baru yang sangat penting dari keluarga Liu. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Pak, Kak Liu, bekas luka di wajahku benar-benar hilang. Liu Xiao, dengar-dengar salep hitam yang diluncurkan keluarga Liu kali ini berasal dari resep kuno yang hilang. Apakah itu benar? Tentu saja, saya jamin dengan kepala saya. Salep hitam ini bukan hanya resep kuno yang hilang, tetapi juga bisa merawat wajah dan menghilangkan bekas luka, menghidupkan kembali anggota tubuh yang terputus. Saya mewakili Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Yuncheng untuk membuktikannya. Produk salep hitam dari keluarga Liu ini memang nyata. Saya mewakili bidang kecantikan di Yuncheng juga bisa membuktikannya. Salep hitam ini tidak ada masalah. Ini adalah salep ajaib yang bisa menciptakan keuntungan triliunan. Sekarang semuanya benar-benar berakhir. Keluarga Liu bangkit. Mereka pasti akan menyerang keluarga Xia kita terlebih dahulu. Jika ada yang membutuhkan, silakan datang untuk membuat janji. Saya mau ikan. Saya mau ikan. Saya mau 1. Tinggalkan 1 untuk saya. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Ayo cepat pergi. Tinggalkan 1 untuk saya. Jangan berpikir untuk pergi. Jangan terburu-buru pergi. Produk ini akan kami berikan secara gratis kepada kalian. Bagaimanapun juga, produk dari grup Xia di masa depan hanya akan bisa digunakan untuk memberi makan babi. Ayo.
Ayah, ada yang tidak beres. Ayah, salep hitam dari keluarga Liu baru saja diluncurkan kurang dari setengah menit, dan sudah terjual habis 10.000 kotak. Apa? Sekarang seluruh industri di Yuncheng sedang mengalami guncangan besar. Di antara semua itu, keluarga Xia kita yang paling terpengaruh. Dalam waktu singkat ini, pasar saham sudah menguap beberapa ratus juta. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ini baru permulaan. Jika kita menunggu penjualan obat hitam ini sepenuhnya terbuka, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkan kita. Ayah, jangan terburu-buru. Mari kita pikirkan cara lain. Aku sudah bilang sebelumnya, kalian sendiri yang merusak masa depan keluarga Xia. Bukan Qin Feng, tidak bisakah kamu sedikit diam? Apakah aku salah? Kekayaan ini seharusnya milik keluarga Xia. Tapi kalian yang merusaknya. Cukup, kamu ini bintang sial. Sejak kamu datang, keluarga Xia tidak pernah tenang. Kamu yang membawa keluarga Xia ke dalam krisis ini. Sekarang pergi. Segera pergi. Orang yang benar-benar menghancurkan keluarga Xia adalah kamu. Kamu yang menghancurkan seluruh usaha kakek. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang ayahku? Apakah ayahku salah? Kamu tidak hanya tidak menghiburnya, malah menambah kesulitan. Apa itu namanya seorang pria? Katakan padaku untuk menjelaskan. Apakah kalian tahu resep kuno untuk obat hitam yang tersisa? Dari mana asalnya? Itu karena mereka beruntung. Mungkin karena kebetulan. Salah? Itu mereka temukan. Qin Feng, jangan-jangan kamu mau bilang bahwa resep kuno yang mereka temukan itu adalah yang kita buang. Sepertinya kamu belum sepenuhnya bodoh. Kamu memang pandai berbohong. Seandainya kamu sudah punya resep kuno itu, kamu pasti sudah jadi miliarder. Masih perlu bergantung pada keluarga kami. Itu karena aku, melihat dari wajah kakek, memberi kalian satu kesempatan. Aku rasa, kamu bicara begitu karena ayahku yang membuang barang itu. Kamu sengaja mengatakannya, kan? Sekarang sudah baik, tidak ada saksi untuk membuktikannya. Kamu bisa bilang apa saja. Siapa bilang tidak bisa dibuktikan? Ajak orang membawa satu kotak obat hitam asli. Aku ingin mereka tahu apa itu tidak mengenali barang berharga. Ayah, teruslah berbohong. Biarkan dia berbicara. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Ambil juga milik mereka. Tidak kusangka kamu cukup lengkap dalam berakting. Semua properti sudah siap. Berikan itu padanya agar mereka menyerah. Wanginya enak sekali. Semua aroma herbal. Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, salep hitam ini memang benar-benar mengandung banyak bahan obat yang berharga. Produk kami dibandingkan dengan dia, bahkan tidak layak disebut sampah. Qin Feng, cepat ambil kembali sampahmu itu, agar tidak mempermalukan diri sendiri. Nanti kalian akan tahu yang lain. Buka dan lihat. Apa ini? Hitam legam dan baunya busuk. Barang seperti ini berani-beraninya dipakai untuk menipu. Salep hitam dari keluarga Liu. Apa kamu sudah gila? Kedua produk ini memang salep hitam. Tetapi yang ini saya buat dari bahan obat terbaik. Sedangkan yang dari keluarga Liu ini menggunakan obat dengan biaya lebih rendah. Efek obatnya tidak sampai 1% dari milik saya. Berbohong pun ada batasnya. Kamu membawa barang yang bahkan tidak layak untuk pengemis, untuk menipu kami. Apa kamu pikir kami akan percaya? Kamu benar-benar tidak punya mata untuk melihat. Sungguh rugi. Apa kamu hanya ingin membuktikan bahwa resep kuno ini milikmu? Apa ayahku sudah menuduhmu tanpa alasan? Kamu tinggal di rumah kami, makan di rumah kami. Namun demi sedikit harga diri yang menyedihkan ini, kamu menuduh ayahku. Apa untungnya bagi kamu melakukan ini? Sudahlah, aku sudah sangat kecewa padanya. Biarkan dia pergi, Sue Shenyi, pergi saja. Bukankah dia seharusnya berkunjung ke rumah Liu? Kenapa dia datang ke rumahku? Tuan Xia, Sue, dokter hebat Sue, dokter hebat Sue, jangan lagi menertawakan aku. Keluarga Xia sudah terjebak dalam keadaan terdesak. Dokter hebat Sue, kenapa kamu tidak pergi ke rumah Liu? Kenapa malah datang ke rumah kami? Pasti sekarang semua dokter terkenal di kota ini ada di rumah Liu, kan? Salep hitam Liu memang ada keistimewaannya. Tapi keluarga Liu memanfaatkan itu untuk mengeruk uang. Satu kotak dijual 10.000. Aku benar-benar tidak bisa melihat ini lagi. Kebetulan di sini juga ada seseorang. Dia bilang dia juga punya salep hitam. Mungkin kamu bisa menilai sendiri. Siapa dia? Dia adalah orang itu, Qin Xiaoyu. Aku baru saja masuk dan tidak melihatmu. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tidak apa-apa, sebelumnya kamu berhasil menakut-nakuti kakek. Metode yang kamu gunakan itu adalah mantra legendaris untuk menghidupkan kembali. Dokter hebat Sue, kenapa kamu masih membahas masa lalu? Orang ini hanyalah seorang penipu besar. Orang ini hanyalah seorang penipu besar. Cepat, tunjukkan padaku. Ungkapkan wajah aslinya. Nona Xia, leluconmu sudah kelewatan. Ini adalah salep hitam yang sangat langka. Tapi ini adalah harta karun yang hilang dari Wudang selama bertahun-tahun. Meskipun Qin Xiaoyu sangat berbakat, dia tidak mungkin mendapatkan barang berharga seperti ini.
Qin Feng dan Dr. Sue sudah membuktikannya. Apalagi yang bisa kamu katakan? Sekarang kamu sudah putus asa, kan? Cepat keluar dari keluarga Xia. Tunggu, ini adalah salep hitam yang asli. Apa? Dr. Sue, bukankah kamu tadi bilang, dia tidak mungkin memiliki salep hitam yang asli? Lagi pula, barang ini bau sekali. Bagaimana mungkin ini salep hitam yang asli? Ini adalah salep hitam dari keluarga Liu. Saya menganalisis bahan-bahan yang digunakan, meskipun berharga, tapi tidak langka. Salep hitam ini dimasak dengan bahan-bahan terbaik. Inilah yang asli. Ah, Qin Xiaoyu. Dari mana kamu mendapatkan salep hitam ini? Ini jauh lebih baik daripada milik keluarga Liu, 100 kali lipat. Dr. Sue, apa kamu salah lihat? Coba lihat lagi, cepat. Tidak perlu, tidak perlu. Saya tidak mungkin salah lihat. Apa yang aku pelajari selama puluhan tahun sebagai dokter ini sia-sia. Jika ini benar-benar asli, apakah ramuan kuno itu juga benar? Ternyata, aku benar-benar telah kehilangan kemewahan dan kehormatan keluargaku. Sia. Aku adalah seorang pendosa. Hahaha. Tidak baik, Pak. IQ kita lagi-lagi jatuh. Kali ini hampir 10 miliar lenyap. Apa? Pak Sia, ada masalah. Semua pemasok bahan obat yang bekerja sama dengan kita telah membatalkan kontrak. Kenapa? Mereka bilang bekerja sama dengan keluarga Liu lebih menguntungkan. Pergi? Dasar bajingan. Ketika ada uang, semua jadi saudara. Ketika tidak ada uang, langsung berpaling. Ibu baru saja menerima berita lagi. Semua apotek dan lembaga kecantikan di Yuncheng sudah menurunkan produk kita dari rak. Bahkan dengan saluran dari Asosiasi Perdagangan situ. 10 miliar pesanan kita. Semua telah dikembalikan. Keluarga Liu sudah menghancurkan kita di pasar. Pak, ada apa denganmu? Qin Feng, kenapa kamu bengong? Cepat bawa ayahku ke rumah sakit. Ayo bawa aku ke perusahaan. Pak, kita lebih baik pergi ke rumah sakit dulu. Jangan lambat, cepat ke kantor. Kalau terlambat, kita bisa kehilangan semuanya. Ayo cepat. Sekarang, katakan padaku, kita harus bagaimana? Direktur Xia, kita benar-benar sudah kehabisan cara. Hanya dalam satu malam. Laba bersih keluarga Liu sudah mencapai 1 miliar. Itu lebih tinggi dari keuntungan kita selama setahun. Selain itu, barang-barang kita tidak bisa terjual. Dana kita tidak bisa kembali. Sekarang kita punya defisit lebih dari 1 miliar. Segera hubungi bank. Meskipun harus berutang, kekurangan ini harus kita tutupi. Sudah kami hubungi. Sekarang semua bank di Yuncheng tidak mau memberi kita pinjaman. Kenapa? Di mata mereka, kita sekarang adalah pihak berisiko tinggi yang bisa bangkrut kapan saja. Apa benar-benar sudah tidak ada harapan lagi? Masih ada cara. Bu Liu, mau apa kamu ke sini? Mau menertawakan kami? Ya. Saya sekarang sibuk sekali menghitung uang, sampai tidak sempat. Mana ada waktu untuk menertawakan kalian? Saya datang untuk memberikan sedikit keuntungan. Keuntungan? Keluarga Liu kami sekarang ingin memperluas tim manajemen. Panggil semua eksekutif senior kalian ke sini. Beberapa yang kelihatannya lumayan akan saya bawa pergi. Kamu mau membajak orang-orang pentingku? Mimpi saja terus. Orang-orang ini sudah berjuang bersamaku selangkah demi selangkah. Mereka berjuang mati-matian bersamaku. Tidak mungkin bisa kamu beli. Jangan buru-buru menolak, dong. Setiap satu orang penting yang kubawa pergi, aku akan memberimu 50 juta. 50 juta? Dengan uang sebanyak itu, cukup untuk kalian hidup tanpa khawatir di sisa hidup kalian. Enyah kau dari sini. Bahkan jika Xia Yuan Cheng bangkrut, dia tidak akan pernah tunduk pada keluarga Liu Enyu itu. Aku bersedia ikut. Xiao Luo, kamu mau pergi? Pak Xia, grup Xia sudah tamat. Masa Bapak mau kami semua ikut Bapak? Menunggu ajal Tuan Muda Liu. Saya juga bersedia ikut dengan Anda. Dasar kalian semua pengkhianat tidak tahu diuntung. Padahal selama ini aku sudah baik sekali pada kalian. Ini namanya orang bijak yang tahu situasi. Tapi, sepertinya langit masih berpihak pada keluarga Liu. Awalnya, keluarga Liu hampir saja hancur. Siapa sangka, semalam aku menemukan sebuah resep kuno. Apa katamu? Kalau saja aku tahu siapa yang menjatuhkannya, pasti aku akan berlutut dan memanggilnya Papa. Sayang sekali ya, kalian. Meskipun dibantu oleh kamar dagang situ, tetap tidak akan bisa mengalahkan kami. Hahaha, ayah. Anak ini, rumah yang baru hampir hancur. Kebetulan saya butuh sopir. Asalkan kamu berlutut dan minta maaf padaku, aku akan memberimu sedikit makanan. Kamu benar-benar rendah ya. Apa kamu mau mencuri orang-orang terdekatku juga? Mereka adalah orang-orang terdekatku. Bukankah kamu selalu menganggapnya sebagai musuh? Siapa yang bilang begitu? Dia tetap suamiku di bawah namaku. Loh. Tanpa izinku. Kamu tidak boleh pergi. Tenang saja, aku tidak akan pergi dengan sampah seperti itu. Justru kamu, aku beri kamu 3 detik untuk berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan terakhir. Hahaha, berlutut dan minta maaf, ya.
Apakah rumah yang baru sudah hancur? Apakah otakmu sudah terbakar? Keluarga Liu punya uang, banyak uang. Punya kekuasaan, punya kekuasaan. Punya orang, punya orang. Kenapa aku harus minta maaf padamu? Bagaimana kalau kita bertaruh? Dalam 3 hari, keluarga Liu bangkrut. 3 hari untuk membuat keluarga Liu bangkrut. Apakah kalian percaya? Tidak percaya. Anak ini. Aku tunggu 3 hari untuk membuat keluarga Liu bangkrut. Kalian bertiga, hari ini aku akan kuadakan pesta penyambutan untuk kalian. Aku jamin, kalian di keluarga Liu. Nasibnya akan 100, bahkan 1000 kali lebih baik daripada di tempat bos lama kalian. Ayo. Kalian. Kalian semua. Nggak nyangka ya, kamu masih punya hati nurani. Meskipun kelihatan banget kamu lagi pura-pura tenang, tapi aku tetap harus acungi jempol buat kamu. Kamu nggak menyia-nyiakan kepercayaan kakek padamu. Perusahaan ini adalah hasil jerih payah kakek Xia. Tentu saja aku nggak akan tinggal dia melihatnya bangkrut. Tapi semua karyawan inti kita sudah dibajak olehnya. Selanjutnya kita harus bagaimana? Keluarga Liu itu benar-benar licik dan kejam. Pertama, mereka menyingkirkan kita dari pasar. Lalu sekarang mereka membajak karyawan inti kita. Ini sama saja mau membuat keluarga Xia tidak punya kesempatan sedikit pun untuk bangkit kembali. Apa kita benar-benar sudah tidak punya harapan lagi? Kecuali kita juga bisa menemukan resep kuno. Tapi, aku sudah mencari resep kuno itu selama lebih dari 20 tahun. Tidak semudah itu menemukannya. Kebetulan, aku di sini. Masih punya satu resep kuno lagi. Kamu masih punya. Qin Feng, bisa nggak sih? Aku baru saja memujimu. Kamu langsung besar kepala. Kamu bisa punya satu resep kuno saja. Itu sudah berkat kebaikan leluhurmu. Tahu, mana mungkin ada salinan kedua. Kalau kamu masih tidak bisa mengubah kebiasaan busukmu yang suka berbohong itu, cepat atau lambat, kau akan celaka sendiri. Soal aku berbohong atau tidak, nanti juga kalian berdua tahu. Bodohnya bukan main. Yuan Cheng membuang resep kuno yang kamu berikan, dan malah dipungut oleh keluarga Liu. Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Ini sama saja dengan menyia-nyiakan kesempatan emas yang kamu berikan pada keluarga Xia. Tidak apa-apa, kakek. Kalaupun keluarga Liu punya resep kuno salep sambung tulang giok hitam kita, aku tetap bisa mengatasinya. Sungguh, aku masih punya satu resep kuno lagi. Kakek, berikan ini pada mereka. Maka krisis keluarga Xia bisa teratasi. Aduh, Xiao Feng, kasihan sekali kamu. Resep kuno ini, bagaimana bisa kamu? Sekarang, Ruo Sui dan Paman Xia tidak percaya padaku. Kalau aku yang memberikannya pada mereka, bisa-bisa dianggap sebagai sampah dan dibuang lagi. Berani-beraninya mereka. Xiao Feng, kamu tenang saja. Kali ini, aku sendiri yang akan pergi. Akan kupatahkan kaki kedua anak durhaka itu. Kakek, aku tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Aku hanya peduli apakah kamu baik-baik saja. Yang lainnya tidak masalah. Tapi, Xiao Feng, ngomong-ngomong, Ruo Sui itu anaknya hatinya cukup baik. Hanya saja, dia sudah dimanjakan olehku. Setelah semua ini berlalu, aku akan memimpin pernikahan kalian sendiri. Aku akan mengajarinya apa itu menjadi istri yang baik. Baik, nanti aku pasti akan mendidiknya dengan baik. Hahaha. Hei, Kak Su, kali ini tolong bantu aku ya. Aku benar-benar khawatir barangku tidak terjual. Hei, Pak Yao, tolong percayalah padaku, produk kami. Hei. Ayah, bagaimana di sana? Sekarang aku sudah meminta bantuan semua orang. Begitu mendengar produk dari grup Xia, mereka langsung memutuskan telepon. Sekarang bahkan rugi pun tidak bisa terjual. Apakah kali ini kita benar-benar kalah dari keluarga Liu? Semua ini karena kalian sendiri. Kakek sudah kembali. Bagus sekali. Bagus apanya? Bukankah kalian berdua yang menyuruhku untuk pensiun? Lihatlah perusahaan ini, kalian sudah mengelolanya sampai seperti ini. Banyak karyawan kunci sudah pergi. Itu resep kuno, ya. Kalau tidak, kami tidak akan takut pada mereka. Kalian masih punya muka untuk bilang begitu. Xiao Feng memberikan bantuan kepada kalian, tapi kalian justru membuangnya seperti sampah. Sementara Liu keluarga sudah mendapatkannya. Dalam semalam, mereka sudah menguasai Yun Cheng. Hanya kalian berdua yang bisa melakukan hal bodoh seperti ini. Ayah, sekarang bukan saatnya membahas itu. Yang terpenting sekarang adalah menjual produk yang menumpuk di tangan kita. Tolong jangan menambah kekacauan di sini. Ya, produk-produk yang menumpuk ini sama sekali tidak mungkin terjual. Lagi pula, ini hanya produk kecantikan biasa. Tidak mungkin dibandingkan dengan Black Jade yang luar biasa. Untuk saat ini, satu-satunya cara adalah mengembangkan produk baru. Mudah sekali kau bilang, tapi melakukannya tidak semudah itu. Kau hanya ingin pamer seberapa hebat resep kuno yang kau punya sebelumnya, kan? Tapi sekarang, seberapa hebat pun, itu semua milik orang lain. Bisakah kau sedikit lebih besar hati? Xiao Bu, ayam goreng asam susu sudah siap. Kakek, ini ada satu kura-kura. Loh, kau bawa ini? Ini adalah kesempatan terakhir bagi keluarga Xia. Resep kuno. Qian Kun dan King Feng. Ini bukan resep kuno yang kau bicarakan semalam, kan? Cepat, tunjukkan padaku. Dari mana kamu mendapatkan banyak resep kuno ini? Jangan-jangan ini palsu, kan? Kakek sudah bilang kan, mereka sama sekali tidak akan percaya padaku. Aku hanya berkata jujur, resep kuno ini milik kakek. Apa katamu? Apa? Kenapa aku tidak tahu kalau kamu punya resep kuno? Ini adalah harta karun yang aku simpan. Sebenarnya, ini untuk cucu kecilku.
Tapi aku tahu kalian berdua tidak bisa diandalkan. Sampai-sampai aku harus mengeluarkan semua simpananku. Kakek, jadi apa manfaat dari resep kuno ini? Efek obat dari Qian Kun dan hampir sama dengan salep Heiyu Duansu. Salep Heiyu Duansu dari keluarga Liu sudah menguasai pasar. Meskipun efek Qian Kun dan sama dengannya, kita tetap tidak bisa mengalahkan mereka. Salah, bahan-bahan untuk Qian Kun dan sangat murah. Biayanya bisa sepenuhnya dikendalikan di bawah 2 digit. Tapi, efeknya jauh lebih kuat dibandingkan barang-barang berkualitas rendah yang diproduksi oleh keluarga Liu. Kita bisa mengalahkan mereka dengan harga yang jauh lebih rendah. Tidak mungkin, kan? Jadi, menurutmu? Obat dari resep kuno ini begitu ajaib, dan biayanya begitu rendah. Obat kuno ini sangat luar biasa, dan biayanya sangat rendah. Seharusnya sudah beredar di pasar sejak lama. Bagaimana mungkin ada di tangan kakekmu? Ini karena Dan Qian Kun adalah obat yang diciptakan langsung oleh pemimpin kota Laulan, digunakan untuk menyembuhkan para prajurit. Ini adalah rahasia tinggi. Namun, karena pemimpin kota sudah tiada, dalam beberapa tahun ini, seorang prajurit dari Dragon Kingdom di Shushan telah menciptakan obat penyembuh yang lebih efektif. Jadi, apakah Qian Kun beredar di pasar? Tidak begitu penting lagi. Ya, sebelumnya, kami menjaga kerahasiaan. Sekarang, tidak perlu lagi menjaga kerahasiaan. Ini benar-benar nyata. Meskipun kamu tidak percaya padaku, pasti kamu percaya pada kakekmu, kan? Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ruo Sue. Sekarang atur orang untuk memproduksi Qian Kun semalaman. Besok pagi kita adakan konferensi pers untuk menyatakan perang terhadap keluarga Liu. Oh. Sepertinya, memang benar, keluarga Xia berhasil merebut kekayaan ribuan tahun ini. Ayo. Mau berduel denganku? Liu Xiao hebat sekali. Liu Xiao, ada yang tidak beres. Liu Xiao, ini pagi-pagi sekali. Hao Sang sudah tidak ingin hidup lagi. Ada masalah besar lagi. Ingat baik-baik mulai sekarang. Diun Cheng, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh keluarga Liu saya. Jika uangnya tidak cukup, berikan dia 10 juta. Jika 10 juta masih kurang, berikan 100 juta. Jika 100 juta masih kurang, berikan 1 miliar. Keluarga Liu saya punya banyak uang. Masalahnya bukan soal uang, Liu Xiao. Xia Han sudah mengadakan konferensi pers. Semua sudah di ujung tanduk. Masih mau mengadakan konferensi pers? Katanya ini ditujukan untuk kita, Black Jade Duan Sugao. Lihat, mereka pasti punya sesuatu di tangan mereka. Sekumpulan orang yang tidak tahu diri. Bawa orang-orangmu dan ikut aku. Aku ingin lihat apa trik yang dia mainkan. Ruo Sue, keluarga Xia kalian benar-benar menemukan resep kuno yang baru. Tentu saja tidak bohong. Tunggu saja sebentar lagi. Lihat, orang-orang dari grup Xia sudah datang. Tuan Xia, apakah benar kalian memiliki resep kuno ini? Apakah resep kuno dari keluarga Xia ini ditujukan untuk melawan Black Jade Duan Sugao milik keluarga Liu? Teman-teman, resep kuno yang kami bawa kali ini dari keluarga Xia. Disebut Qian Kun dan ini adalah produk baru yang sepenuhnya bersaing dengan Black Jade Duan Sugao. Ini benar-benar produk baru yang setara dengan Black Jade Suktion Paste. Tidak hanya efek obatnya sama, tapi juga lebih kompetitif di pasar. Kamu bilang sama ya sudah? Ya sudah. Keluarga Xia mengadakan konferensi pers palsu untuk menipu semua orang. Ya, saya menjamin dengan reputasi saya. Apa yang saya katakan pasti benar. Keluarga Xia sudah hampir hancur. Reputasi itu tidak ada artinya. Apa kamu bilang, hanya keluarga Liu yang boleh memiliki resep kuno dari Black Jade dan Supasta? Apa kita tidak boleh memiliki resep kuno yang lebih baik? Produk kami sudah diproduksi. Kalian semua ingat, inilah Qian Kun dan dari keluarga Xia. Sama-sama bisa merawat wajah dan menghilangkan bekas luka, menghidupkan kembali anggota tubuh yang terputus, dan ingin lebih kuat dibanding Black Jade dan Supasta milik Liu. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Kalian pasti mencuri resep rahasia Black Jade dan Supasta kami. Ruo Sue, efek obat Qian Kun dan kalian. Kenapa sama dengan Black Jade dan Supasta? Keluarga Liu sudah mengajukan paten. Tidak akan dibawa ke pengadilan, kan? Kalian semua sudah melihat. Keluarga Xia untuk melawan keluarga Liu. Tidak tahu dari mana. Mencuri formula Black Jade dan Supasta kami. Seperti perusahaan jahat seperti ini. Seperti perusahaan jahat seperti ini. Kita harus bersama-sama menolak ini. Nona Xia, apa yang dikatakan Paman Liu itu benar? Keluarga Xia kalian, apa benar telah mencuri resep kuno salep giok hitam penyambung tulang? Saya tanya Nona Xia, apa keluarga Xia demi menjatuhkan keluarga Liu, sampai menggunakan cara kotor seperti ini? Bukan begitu. Tolong dengarkan penjelasan saya. Masalahnya tidak seperti yang kalian bayangkan. Masih mau mengelak. Sudah mencuri resep kuno salep giok hitam penyambung tulang kami. Lalu ganti nama dan berpikir bisa membodohi semua orang. Yang sebenarnya mencuri resep kuno itu kan kalian. Liu Jie, coba kau katakan dengan jujur. Resep kuno salep giok hitam penyambung tulang ini, apa benar-benar peninggalan keluarga kalian? Kalau bukan peninggalan kami, memangnya punyamu. Kalau begitu, bagaimana jika ku bilang resep kuno ini milikku? Hahaha. Bocah, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu bilang salep giok hitam penyambung tulang itu milikmu. Lantas itu langsung jadi milikmu. Kalau kamu bilang tahta penguasa negara Chen, apa seluruh negeri naga ini juga jadi milikmu? Sepertinya keluarga Xia benar-benar mencuri resep kuno keluarga Liu. Tidak kusangka, keluarga Xia ternyata melakukan hal tak tahu malu seperti ini. Padahal mereka pengusaha terpandang di kota Yun. King Feng, apa gunanya kamu mengatakan semua ini sekarang?
Ini hanya akan mempermalukan kita di depan media. Baiklah, lagi pula ini sudah tidak penting. Semua orang, meskipun obat Qian Kun kami tidak seefektif plester Heiyu. Namun, biaya kami hanya di bawah 2 digit. Apa? Kami menggunakan bahan obat terburuk, biayanya sudah ribuan. Bagaimana mungkin kalian bisa menekan biaya sampai segitu? Barang yang seharga 1.000 dijual 10.000. Liu Xiao, keluarga Liu kalian benar-benar sangat licik. Apakah tidak pernah terpikir untuk memikirkan rakyat yang miskin? Lalu, apa masalahnya? Tidak punya uang ya harus terima jadi sampah paling bawah. Obat yang diproduksi keluarga Liu tidak akan diberikan kepada mereka. Keluarga Liu terlalu licik, ya, sampai berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Barang seharga 1.000 dijual 10.000. Ini sama sekali tidak menganggap konsumen sebagai manusia. Semua orang, kami berbeda. Obat Qian Kun kami hanya 199. Apa? 199? Kalian menjual Qian Kun itu begitu murah. Jangan-jangan itu hanya adonan tepung. Sedangkan plester Heiyu kami sudah melalui puluhan sertifikasi dari otoritas. Ini adalah plester Heiyu, meskipun sedikit lebih mahal, tapi ini benar-benar berguna. Qian Kun dari keluarga Xia begitu murah, tanpa otoritas dan jaminan. Mungkin saja itu hanya iklan palsu. Kami, Perhimpunan Sitiu, bisa memberikan jaminan. Dan pil Qian Kun dari keluarga Xia itu benar adanya. Ini adalah ketua Sitiu. Keluarga Xia bisa mendapatkan jaminan langsung dari ketua Sitiu. Apakah pil Qian Kun ini benar-benar tidak ada masalah? Kalian semua jangan percaya. Keluarga Xia dan Perhimpunan Sitiu itu satu kaki. Dan juga, Qin Feng dan Sitiunan itu belum jelas hubungannya. Sangat mungkin dia adalah anak luar nikah. Jika kamu masih berani bicara sembarangan, aku akan menghancurkan keluargamu sekarang juga. Tidak masalah, jika kalian semua tidak percaya. Kata-kata saja tidak cukup. Aku akan mencari seseorang di sini untuk mencoba obatnya. Tidak tahu siapa di antara kalian yang mau. Saya mau? Kalau tidak, Ol Xiao sudah mati. Tidak ada tempat untuk menangis. Ya sudah, saya terima nasib. Saya hanya pekerja kasar di lokasi konstruksi. Bahkan menjual peralatan pun tidak cukup untuk membeli salep hitam kalian. Saya bersedia mencoba. Tenang saja. Ini adalah keputusan terbaik yang pernah kamu buat seumur hidupmu. Kakak ini, bagaimana perasaanmu sekarang? Sepertinya tidak ada rasa apa-apa. Kalian semua mendengar itu. Keluarga Xia benar-benar hanya menipu. Jangan terburu-buru, biarkan peluru terbang sebentar. Sudah mulai terasa. Kaki saya sudah mulai terasa. Loh. Terima kasih, adik kecil. Kamu yang menyelamatkan saya. Saya akan sujud padamu. Silakan bangkit, semuanya. Grup Xia kami memproduksi pil Qian Kun ini. Tujuannya agar semua orang bisa membelinya. Dalam waktu dekat, pil ini akan masuk ke sistem terkait. Saat itu, semua orang bisa membelinya di apotek atau rumah sakit. Semua akan ada penggantian biaya. Ini bukan menjual obat, loh. Ini jelas-jelas melakukan amal. Saya mau beli 1 butir. Saya mau beli 10 butir. Saya mau 20 butir. Saya mau beli 5 butir. Saya mau beli 5 butir. Jika kantong Qian Kun ini keluar, keluarga Liu saya akan hancur. Ya, Liu Xiao, saya sebelumnya sudah memberi kamu kesempatan untuk sujud dan minta maaf. Sekarang kesempatan terakhir itu sudah tidak ada. Keluarga Liu, bersiap-siaplah untuk bangkrut. Liu Xiao, tidak baik. Liu Xiao, pil Qian Kun dari keluarga Xia sudah terjual habis. Banyak yang tidak kebagian sudah memesan untuk bulan depan. Bagaimana mungkin? Baru berapa lama setelah konferensi pers? Dan sudah sampai sejauh ini, Qian Kun pil sudah terkenal. Master Long, di saat seperti ini, Anda harus menolong kami. Kalau tidak, keluarga Liu kami akan benar-benar bangkrut. Masalahnya sudah terlalu besar. Aku pun tak bisa menolong kalian. Salep giok hitam ini, bukankah Anda yang menyuruhku memproduksinya? Di saat seperti ini, Anda tidak boleh mencapakanku. Kenapa? Memangnya keluarga Liu kalian mau minta pertanggungjawaban dariku? Sudahlah, aku akan pergi melihatnya sendiri. Soal detailnya, kita bicarakan nanti saja. Ruo Sui, selamat ya. Kalian bukan hanya berhasil mengatasi krisis, tapi juga mengangkat nama grup Xia ke level yang lebih tinggi. Sekarang semua orang di kota ini menganggap kalian sebagai pahlawan. Tentu saja, kalau kami tidak bertindak, ya sudah. Tapi sekali bertindak, harus menggemparkan semua orang. Tapi, apa pil Qian Kun ini benar-benar harus dijual semurah itu? Walaupun dijual seharga ribuan atau puluhan ribu, pasti akan banyak orang yang berebut membelinya. Yang penting kali ini, kita bisa membantu grup Xia melewati krisis ini. Lagi pula, pil Qian Kun ini memang untuk menyembuhkan dan menolong orang. Meskipun keuntungannya sedikit lebih kecil, tapi sudah cukup untuk membuat grup Xia terus berkembang. Benar. Tapi hari ini semua berkat anak itu, si Qin Feng. Tidak kusangka, di hadapan begitu banyak wartawan, dia tidak gugup sama sekali. Memang hebat. Anak itu tetap tenang di saat genting. Benar-benar punya wibawa seorang pemimpin. Nanti, biar dia tetap di sisiku untuk kubimbing. Kalau dia sudah mapan, akan kunikahkan kalian berdua. Ayah sudah tua, kalian cepat berikan ayah cucu. Ayah, mulai ngawur lagi, deh. Anak itu, habis pamer langsung menghilang. Sampai sekarang tidak tahu ada di mana. Ruo Sui, ya, aku merasa kurang enak badan. Kalian pulang duluan saja, ya, aku temani kamu ke rumah sakit. Tidak usah, cepatlah pulang. Oke, baiklah. Kalau begitu, hati-hati, ya.
Orangnya mana? Liu Jie, kenapa kamu di sini? Xia Ruosui, keluarga Liu memang sudah bangkrut. Tapi aku tidak akan melepaskan kalian. Mau apa kamu? Jangan mendekat, tolong. Tuan muda, sepertinya tadi ada yang terus mengikuti kita. Kalau dia mau mengikuti, biarkan saja. Tidak usah pedulikan dia. Dia jelas-jelas masuk ke gang itu. Tapi dia tidak keluar-keluar. Apa mungkin terjadi sesuatu? HMPH. Bukannya kamu hebat sekali. Nanti setelah aku menidurimu, aku ingin lihat bagaimana kamu akan menghadapi Qian Feng. Hentikan. Qin Feng, kenapa kamu ada di sini? Sekarang juga, segera pergi dari sini. Jika tidak, sekarang juga aku akan membuatmu mati. Qin Feng, kenapa kamu ada di sini? Apa yang kamu lakukan padaku? Jangan salah paham, aku tidak melakukan apa-apa. Itu apa? Qin Feng, aku adalah teman terbaiknya Ruosui. Apakah kamu hewan buas? Aku ini. Ruosui, cepat datang ke sini. Aku dibuli oleh Qin Feng. Kok? Apa yang kamu lakukan padanya? Aku. Tak kusangka kamu orang seperti ini. Xiao, dia adalah teman terbaikku. Apa yang kamu lakukan ini? Apakah kamu tidak merasa bersalah padanya? Apakah kamu tidak merasa bersalah padaku? Dengarkan aku menjelaskan. Ini semua adalah perbuatan Liu Jie. Aku hanya datang untuk menyelamatkannya. Bukti semua ada di sini. Apakah kamu masih mau berkilah? Liu Jie, di mana dia? Panggil dia keluar. Dia sudah kabur, dan tidak ada saksi untuk membuktikannya. Tidak peduli kalian percaya atau tidak. Yang jelas, apa yang saya katakan itu benar. Maksudmu, Xiao menuduhmu. Dia adalah sahabat terbaikku. Kenapa dia harus mengorbankan dirinya untuk menuduhmu? Aku sudah cukup. Xiao, tenang saja. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Sekarang juga aku akan bantu kamu lapor polisi. Ruosui. Sudahlah, Xiao, brengsek ini. Dia telah menghancurkan kehormatanmu. Kamu tidak perlu membantunya untuk lapor polisi. Ini tidak baik untuk siapapun. Biarkan saja hal ini berlalu. Terserah kamu. Kenapa kamu belum cepat pergi? Aku tidak ingin melihatmu lagi. Baiklah, kamu memang ingin aku pergi, jadi aku pergi. Ruosui. Sungguh, sepertinya haidku datang. Halo, Kak Liu. Kak Liu memukulku hingga pingsan dan membawaku ke hotel. Jadi Qin Feng benar-benar datang untuk menolongku. Maaf, Tuan. Tugas yang kau berikan padaku, aku gagal. Menghadapi seorang bawahan kecil saja. Kamu bahkan tidak bisa mengatasinya. Apa yang kamu lakukan di Kota Yun selama bertahun-tahun ini? Tuanku, jangan sebut saya seperti itu. Saya ini hanya anjingmu. Anjing yang selalu siap sedia. Ya, tapi, Tuanku, kenapa kamu begitu peduli dengan keluarga Xia? 10 tahun yang lalu, keluarga Xia adalah satu-satunya yang pernah bertemu dengan bocah itu. Ceritakan, bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Ini dia, benda ini. Ini disebut Dan Qian Kun. Dari mana kamu mendapatkannya? Tuanku. Apakah kamu mengenali obat ini? Ini adalah obat yang baru saja dirilis oleh keluarga Xia. Dan ini ada tanda tangan si Tunan. Loh, si Tunan? Hahaha. Pergi ke Kota Yun? Ya. Permainan ini cukup menarik. Kita bisa bekerja sama untuk mempromosikannya. Kalian siapa? Kalian tidak bisa masuk, pergi. Tuan Long, saya dari perusahaan situ, dan Gunung Obat Raja biasanya tidak mencampuri urusan orang lain. Apa maksudmu datang ke sini? Si Tunan, hari ini bukan saya yang mencarimu. Tapi yang mulia ini ingin bertemu dengan saya. Namun tidak berani menunjukkan wajah aslinya. Apakah kamu merasa bersalah? Tidak berani bertemu orang. Berani sekali? Si Tunan tahu siapa dia ini. Berani sekali berbicara seperti itu kepada tuanku. Percaya atau tidak, tuanku bisa menghancurkan 10 keturunanmu. Aku, si Tunan, sudah keluar dari dunia politik selama 20 tahun. Tak ada yang berani berbicara padaku seperti itu. Aku ingin tahu siapa sebenarnya kamu. Teman lama? Ya, 20 tahun, dan sifatmu tidak berubah sedikit pun. Teman lama? Siapa sebenarnya kamu? Tuanku situ pasti tidak akan melupakan aku. Dulu, kamu dan kota, memimpin penaklukan dan pertempuran. Aku di belakang layar tidak sedikit pun memberimu suplai. Kamu adalah petugas logistik waktu itu. Kamu masih hidup dengan baik. Bagaimana mungkin aku tidak hidup? Tidak mungkin, saat kota jatuh. Semua prajurit di dalam kota mengorbankan diri. Kamu ini manusia atau hantu? Berani sekali, si Tunan. Berani sekali berbicara seperti itu kepada tuanku. Tahukah kamu bahwa tuanku kini adalah Raja Beijiang? Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Apa itu Raja Beijiang? Sejak aku dinyatakan sebagai raja, aku jarang muncul. Tidak tahu itu adalah hal yang wajar. Kali ini, kamu harus tahu aku mencarimu untuk apa. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Baiklah,
Kalau begitu aku akan menjelaskannya lebih jelas. Beritahu aku di mana Qin Feng berada. Aku bisa membiarkanmu hidup, atau aku bisa membuat guildmu menjadi guild terkemuka di Longguo. Kenapa kamu begitu terburu-buru mencari si pemuda? Ada apa? Jika ingin memotong rumput, harus akarnya juga dihilangkan. Ternyata, memang kamu yang mengkhianati sang wali kota tahun itu. Jangan bilang begitu. Aku juga melakukannya demi hidupku. Saat itu, kota Lowland dikepung selama 2 bulan. Tidak ada bantuan yang datang. Aku harus memikirkan diriku sendiri. Kau pengkhianat. Apa yang kau lakukan ini pantas untuk sang wali kota? Apa kau pantas untuk saudara-saudara yang gugur di medan perang? Aku memberitahumu semua ini bukan untuk kau tuduh, tapi agar kau mengerti. Sekarang kau tahu rahasiaku. Kau bisa bekerja sama denganku dan menyerahkan Qin Feng. Atau kau akan menemui jalan buntu. Menurutku, orang yang seharusnya mati adalah kamu. Bukan Lord Situ yang dulu. Bagaimana bisa kau sekuat ini? Karena semua pencapaian sang wali kota. Sumber daya yang seharusnya miliknya. Secara alami jatuh ke tanganku. Kau ini orang jahat. Semoga kau mati dengan cara yang buruk. Hahaha. Apakah aku hidup atau mati? Aku tidak tahu. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu tidak menyerahkan anak itu segera, aku akan menunjukkan padamu apa itu kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Jadi, jangan bermimpi. Meskipun aku mati, aku tidak akan mengkhianati tuan dari sang pangeran. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, itu tidak masalah. Anak itu belakangan ini membuat keributan di kota Yun. Sangat mudah untuk menemukannya. Benarkah? Maka kamu tidak ada nilai manfaatnya lagi. Sekarang, aku akan menunjukkan padamu. Baiklah. Ketua Situ. Ketua Situ. Ketua Situ. Ketua Situ. Qi Feng, cepat datang. Ketua Situ mengalami masalah. Ketua, bangunlah. Ketua, Qin Feng. Ada apa ini? Cepat, Ketua Siwu. Apa yang terjadi padanya? Dia baik-baik saja. Tetapi 3 jiwa dan 7 rohnya telah hancur. Siapa yang melakukan ini? Aku tidak tahu. Aku tahu aku salah paham tentangmu tadi malam. Awalnya aku ingin memanggil ketua untuk membantuku meminta maaf. Tapi begitu aku masuk, dia sudah seperti itu. Apakah Qin Feng masih bisa diselamatkan? Untungnya aku datang tepat waktu. Kalau terlambat sedikit lagi, tidak ada yang bisa diselamatkan. Sel, kamu pergi jaga pintu dulu. Jangan biarkan orang lain masuk. Aku akan membakar untuk Paman Situ. Xuanling, buatlah segel, agar dia bisa hidup selamanya. 3 jiwa kembali ke tempatnya. 7 roh menjaga kebenaran. Dewa organ dalam. Menyusun hati di atas kertas. Ini adalah mantra pemanggil jiwa. Bendera 5 elemen, Qin Feng. Bagaimana kamu tahu semua ini? Pangeran, siapa yang meracuni Paman Situ? Tidak hanya merusak kemampuan bela diri NU, tetapi juga ingin menghancurkan jiwamu. Itu adalah Raja Beijiang. Bukankah Raja Beijiang sudah bertapa dan tidak keluar selama bertahun-tahun? Mengapa dia bisa bertindak? Pangeran, dia adalah pengkhianat yang sama dari dulu. Ketika kota Lowland diserang, dia yang menyebabkan kehancuran. Dia mencuri pujian dari pemimpin kota. Itulah sebabnya dia memiliki posisi seperti sekarang ini. Apa yang kamu katakan? Cepat pergi, kekuatannya sudah melampaui imajinasi kita. Berkhianat dan menjual negara. Membunuh ayahku. Jika Qin Feng tidak membalas dendam ini, aku bersumpah tidak akan menjadi manusia. Dia sekarang adalah Raja Beijiang. Tidak hanya kekuatannya sangat kuat, dia juga memegang kekuasaan besar. Raja Beijiang, lantas apa? Orang yang ingin aku bunuh. Bahkan dewa sekalipun tidak bisa menyelamatkannya. Sampaikan perintah Tiansun kepadaku. Perintahkan semua pendekar dan ahli seni bela diri di dunia untuk pergi ke Yuncheng. Perintahkan 72 suci Shushan untuk datang melapor. Besok, Shushan akan membuka upacara besar untuk menghormati langit. Aku akan menggunakan darah Raja Beijiang untuk mempersembahkan kepada langit dan mengenang ayahku. Perintah Tiansun, upacara besar untuk menghormati langit. Qin Feng, apakah kamu adalah Tiansun? Tuan, ada kabar baik. Anak itu sudah bertengkar dengan keluarga Xia. Sekarang dia tinggal di Villa Yunding. Aku akan segera mengatur orang untuk menangkapnya. Tidak perlu terburu-buru. Lihat ini dulu. Upacara besar untuk menghormati langit. Tiansun Shushan sudah tiba di Yuncheng. Besok akan diadakan upacara besar untuk menghormati langit dan menghormati ayah. Sebelum itu, sebaiknya kita tidak membunuh, agar tidak membuat Tiansun murka. Benar, Tuan, tapi, di dunia ini masih ada yang Tuan segani. HMPH, bodoh, Tiansun Shushan adalah satu-satunya orang terkuat pada masanya yang berhasil mencapai jalan keabadian. Menurut rumor, dia sudah 2 kali bertapa, hanya untuk mencapai puncak tertinggi jalan keabadian. Orang yang katanya terkuat ini, bahkan aku pun, hanya bisa menjalin hubungan baik dengannya. Lalu, bagaimana dengan bocah bernama Qin Feng itu? Kalau begitu, biarkan dia hidup 2 hari lagi. Sebelum itu, aku akan memberikan sebuah hadiah besar untuk Tiansun. Hadiah besar? Hadiah besar apa? Seluruh kota Yun. Seluruh kota Yun. Ini.
bukankah ini terlalu berlebihan? Kalau sampai sang raja tahu. Justru kalau sang raja tahu aku berusaha mendekati Tianzun, dia hanya akan menambah kesalahanku. Hanya saja, untuk urusan seperti ini, aku tidak bisa turun tangan langsung. Kau, secepat mungkin, satukan semua keluarga besar dan sumber daya di kota Yun. Pada hari upacara Agung Luotian, akan kupersembahkan untuk Tianzun. Baik, laksanakan. Untuk menangani masalah ini, aku punya kandidat yang paling tepat. Liu Ji yang kecil. Menghadap Raja Beijiang. Bisa bertemu dengan Anda, sang naga sejati, adalah berkah yang didapatkan Liu Jie selama beberapa generasi. Saya dan seluruh keluarga Liu bersedia mengabdi kepada Anda sebagai tuan. Sudahlah, sudahlah. Tuan tidak suka orang yang menjilat. Liu Xiao, ini adalah kesempatan yang saya perjuangkan dengan susah payah untukmu. Kamu harus tampil baik. Ya, ini adalah perintah dari tuan. Saya pasti akan melakukannya meski harus mati. Siap untuk menghadapi segala rintangan. Bahkan jika harus hancur berkeping-keping, saya akan menyelesaikannya dengan baik. Benarkah? Dari yang saya tahu, keluarga-keluarga besar di Yuncheng tidak rela menyerahkan aset mereka kepada keluarga kerajaan. Siapa yang berani? Jika tidak mendengarkan kata-kata tuan, saya, keluarga Liu, tidak akan membiarkannya. Maka saya akan menunggu kabar baik darimu. Ah, Xiao Feng tidak akan melakukan hal seperti itu. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Kakek, ini sudah saatnya. Kenapa kamu masih berbicara mendukungnya? Itu adalah makhluk yang berhati binatang. Bahkan bisa melukai sahabatnya, Luo Sui. Syukurlah saya tidak menyerahkan keluarga Xia kepadanya untuk diurus. Sudahlah, kita tidak usah membahas brengsek itu lagi. Kakek, apakah kalian sudah mendengar? Tianzun akan mengadakan Luotian da Jiao di kota Yun, memuja langit dan menghormati ayah. Itu urusan orang-orang besar. Tidak ada hubungannya dengan kita, warga kecil. Jangan berpikir untuk ikut campur. Kenapa tidak ada hubungannya? Liu Jie, kenapa kamu lagi? Masalah ini sangat berhubungan dengan keluarga Xia kalian. Liu Jie, kenapa kamu lagi? Kenapa tidak bisa jadi aku? Liu Xiao, keluarga Liu kalian hampir bangkrut. Apa kamu tidak memikirkan masa depan keluarga Liu kalian? Kenapa aku datang ke sini untuk bangkrut? Apa kamu pikir aku masih peduli dengan sedikit harta itu? Jujur saja, keluarga Liu kami sedang bekerja untuk Wang Beijiang. Apa kamu bilang itu Wang Beijiang yang setelah diangkat jadi raja tidak pernah muncul lagi? Betul, dia sudah tiba di kota Yun. Kakek, kota Yun kita sekecil ini. Wang Beijiang datang ke sini untuk apa? Liu Xiao, apakah kamu datang dengan perintah dari Wang Beijiang? Atau kamu memang pintar? Wang Beijiang ada perintah, akan segera mengintegrasikan semua sumber daya kota Yun, untuk dipersembahkan kepada Tianzun pada hari Luotian da Jiao. Keluarga lain sudah menyerahkan harta mereka. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Apa? Kamu meminta keluarga Xia kami untuk menyerahkan semua harta. Tidak mungkin aset keluarga Xia kami mencapai puluhan miliar. Apa? Semua harus diserahkan kepada kami. Wang Jiang ini terlalu otoriter, ya. Tidak menghormati Raja Beijiang. Saya rasa kalian keluarga Xia ingin punah, ya. Siapa yang tahu apakah kamu benar-benar mewakili perintah kerajaan? Mungkin kamu hanya menggunakan nama Raja Beijiang, ingin menelan kekayaan keluarga Xia kami. Mengaku membawa perintah kerajaan. Maka, buka mata kalian lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Ini apa? Bendera perintah raja. Melihat bendera perintah raja, seperti melihat Raja Beijiang secara langsung. Xia Hongyuan, sepertinya kalian sudah bulat hati untuk menentang perintah raja. Tidak. Saya tidak berani. Keluarga Xia kami tidak ada niat untuk melawan Raja Beijiang. Maka serahkan semua aset keluarga Xia. Ini saya tidak terima. Keluarga Xia kami selalu patuh dan tidak mengganggu. Kenapa hanya karena ucapanmu? Kami harus menyerahkan semua harta. Apa bedanya dengan penyitaan? Diam. Manusia tidak melawan takdir. Apa kamu belum mengerti prinsip ini? Saya mohon, kembali dan laporkan kepada Yang Mulia. Sebelum besok, saya pasti akan menyerahkan semua aset keluarga Xia. Bagus. Ikut aku, Wuchang. Apa yang kamu lakukan? Aku menginginkannya. Suruh dia melayaniku di ranjang. Apa ini juga perintah dari Raja Perbatasan Utara? Tentu saja bukan. Ini hanya keinginanku pribadi saja. Xia Ruosui, kuperingatkan kau, pikirkan baik-baik. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Liuku adalah penguasanya. Asalkan kamu mau tidur denganku semalam, aku akan menjamin kemuliaan dan kekayaan keluarga Xia Mu selamanya. Meskipun harus mati, aku tidak akan pernah menyerah pada orang sepertimu. Tidak tahu diuntung, ya. Pengawal. Apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Kalau begitu, akan kuhukum dia di sini juga. Tahan mereka berdua. Aku akan memberi mereka tontonan langsung. Jangan sentuh aku. Bajingan, aku akan lawan kalian sampai mati. Tahan mereka. Ayah, kakek. Aku mau mereka lihat. Bagaimana aku mendidik putrinya? Lepaskan aku. Kau. Lepaskan aku. Lepaskan Ruosui. Lepaskan dia. Selamatkan aku. Lepaskan aku, atau aku akan mati. Jangan sentuh aku.
Ruosue tidak apa-apa, kan? Aku lihat, orang yang mencari mati adalah kamu. Tahu ini barang apa? Permainan judi yang berbahaya. Yang penting kamu tahu, ini adalah harta yang diberikan langsung oleh Raja Beijiang kepadaku. Seperti melihat lambang perintah. Seperti bertemu dengan Raja Beijiang. Qin Feng, cepatlah berlutut. Apa artinya lambang perintah raja? Apakah itu layak membuatku berlutut? Qin Feng, kamu berani mengabaikan lambang perintah raja. Kamu tidak menghormati Raja Beijiang. Raja Beijiang itu apa sih? Aku perlu melepaskannya. Seperti aku yang sekarang ingin membunuhmu. Kamu kira Raja Beijiang bisa menghentikanku? Xiao Feng, jangan sekali-kali bertindak gegabah. Raja Beijiang memiliki kekuasaan yang besar. Jika kamu mengusiknya, kita semua akan celaka. Dengar tidak? Bahkan orang tua itu lebih tajam daripada kamu. Jika kamu berani bicara sembarangan lagi, aku akan membunuhmu sekarang juga. Baik. Aku akan menceritakan semuanya kepada Raja Beijiang. Tunggu sampai kamu mati saja. Hei, berhenti. Tunjukkan kepada Raja Beijiang. Sampaikan satu kalimat. Mohon ayahanda yang memeriksanya sendiri. Ayah, kenapa kamu masih minum? Festival Luo Tianda Jiao akan segera dimulai. Aduh, apakah kita benar-benar harus pergi? Raja Beijiang pasti ingin menangkap kita semua. Tapi tidak bisa dikatakan begitu. Festival Luo Tianda Jiao ini diadakan oleh Tianzun. Jika Raja Beijiang ingin bergerak, kita juga harus bertanya kepada Tianzun apakah dia setuju atau tidak. Benar juga. Dengar-dengar, hari ini semua petarung dan ahli seni bela diri di seluruh negeri akan ikut. Bahkan 72 suci dari Shushan juga akan datang. Siapa yang tahu apakah mereka satu kelompok? Lagi pula, Tianzun adalah sosok besar. Apa dia akan berani menyinggung Raja Beijiang hanya untuk kita yang kecil ini? Aduh, Paman Xia. Apa kamu masih tidak percaya pada Qin Feng? Apa dia akan membahayakanmu? Itu juga benar. Setelah melalui banyak hal, aku juga mulai mengerti. Sebelumnya kita salah paham tentang Xiao Feng. Baiklah, Xiao Feng. Panggil kakek turun. Ya, kakek tidak ada di tempat kalian. Apakah kakek tidak ada di tempat kalian? Dia kan sudah tinggal di rumahmu terus. Ya. Tidak, kok. Maksudnya apa? Apa dia tidak pulang semalam? Pasti dia pergi mencari Raja Beijiang. Ayo cepat, cepat. Temui Raja Beijiao. Panjang umur, yang mulia. Panjang umur. Hari ini adalah upacara besar yang diadakan oleh Tianzun. Aku hanya sebagai pelengkap saja. Tidak perlu dibuat semeriah ini. Silakan bangkit semua. Sebenarnya tidak begitu meriah juga. Jika Tianzun tahu aku mengabaikan Tuan, mungkin dia juga tidak senang. Tuan, Anda adalah raja dari kerajaan naga. Bahkan Tianzun pun harus menghormati Anda. Jadi sebelum upacara besar dimulai, aku akan membersihkan beberapa masalah dan membawa orang-orang ke sini. Ayo. Bagaimana kabarmu? Apa urusanmu dengan aku? Kamu bahkan tidak membiarkan sahabatku. Kenapa masih peduli dengan keselamatanku? Ruosue, sebenarnya kita semua salah paham tentang Qin Feng. Malam itu, Liu Jie ingin memperkosaku. Qin Feng datang dan menyelamatkanku. Apa yang kamu katakan itu benar? Itu spray. Jelas itu karena aku kedatangan tamu bulanan. Lihat, aku bilang kalian salah paham tentang Xiao Feng, kan? Kalian masih tidak percaya. Luosue, cepat minta maaf pada Xiao Feng. Aku yang salah paham padamu. Maaf ya. Xiao Feng, jangan terlalu marah ya. Luosue hanya khawatir padamu, jadi mudah salah paham. Karena cinta, jadi bingung. Kakek, kamu mulai mengoceh lagi. Kakek, aku sudah tahu semua ini. Sekarang aku kembali. Tidak ada yang bisa mengganggu kamu lagi. Kamu bicara soal itu mudah. Meskipun kali ini kamu menyelamatkan kami. Tapi kamu juga telah membuat Raja Beijiang marah total. Raja Beijiang berkuasa di seluruh negeri. Kami sama sekali bukan tandingannya. Sekarang bagaimana? Semua akan ada padaku. Bahkan jika Raja Beijiang ingin mengganggu kalian, dia harus bertanya padaku dulu. Apakah aku setuju? Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Dia itu Raja Beijiang. Luosue, kita harus percaya pada Qin Feng. Baiklah, sekarang kita hanya bisa berharap yang terbaik. Bukankah itu kakek Xia? Ada apa dengannya? Dengar-dengar, keluarga Xia menolak untuk menyerahkan aset keluarga. Hanya dengan cara ini bisa jadi seperti ini. Semua diam. Apa semua aset ini diserahkan kepada Yang Mulia? Selama kamu bisa menyenangkan Yang Mulia, apa kamu pikir akan kurang keuntungan untuk kalian? Sudah, saya tahu semua orang mungkin sedikit bingung dengan tindakan saya ini. Tapi saya bisa menjamin kepada kalian. Saya sama sekali tidak memiliki niat pribadi. Raja Beijiang, hari ini saya datang ingin meminta Anda untuk membebaskan keluarga Xia. Saya bersedia menyerahkan semua aset saya demi satu jalan hidup. Tentu saja, mereka yang secara sukarela melepaskan aset, saya tidak akan mempermasalahkan. Namun, hanya keluarga Xia yang berbeda. Apa maksudmu? Saya yakin semua orang masih ingat 10 tahun yang lalu. Peristiwa di kota Loulan, kan? Sulit. Apakah serangan ke kota Loulan ada hubungannya dengan keluarga Xia? Pada waktu itu, pemimpin kota Loulan berkolusi dengan musuh. Hingga kota itu berhasil diserang. Banyak prajurit yang tewas dengan tragis. Namun, salah satu putranya berhasil melarikan diri di tengah kekacauan. Saya awalnya ingin menghilangkan ancaman bagi negara. Tapi ketika saya mengejar sampai ke kota Yun, saya baru tahu ada seseorang yang menyelamatkan nyawa bocah itu. Apakah orang itu adalah kakek Xia? Omong kosong, uang dari keluarga Lei.
Kamu sedang mencemarkan nama baik. Ayo, kamu sudah bosan hidup, ya. Berani sekali bicara seperti itu kepada tuan rumah saya. Percaya atau tidak, aku akan memotong lidahmu. Tidak masalah. Kamu hanya perlu memberitahuku siapa makhluk jahat itu. Sekarang dia di mana? Aku akan memaafkan kesalahanmu. Jangan bermimpi. Penguasa Lowland adalah pahlawan. Anaknya juga seorang pahlawan. Meskipun aku mati, aku tidak akan mengkhianatinya. Benar-benar tidak mau menerima tawaran baik, menerima hukuman. Seseorang, pukul dia. Raja Utara, aku tidak menyangka seorang bangsawan sepertimu bisa melakukan hal seperti ini. Menyudutkan keturunan pahlawan. Kamu juga bukan orang baik. Xia Hongyuan, beraninya kamu. Apakah kamu berani mencemarkan nama Raja Utara? Pukul dia. Jika kamu membunuhku, aku juga akan mengatakan hal yang sama. Raja Iblis, kamu sangat licik. Membunuh orang yang tidak bersalah. Kejahatan yang sangat besar. Diam, biarkan dia diam. Anjing brengsek, aku akan mengirimmu ke neraka. Raja Utara, beraninya kamu. Xiao Feng, kenapa kalian datang? Seharusnya tidak datang, cepat pergi. Raja Utara, ini adalah upacara besar dari Tianzun. Kamu di sini membunuh orang yang tidak bersalah. Tuhan di sini mempersembahkan sesajen untuk ayah. Orang-orang ini adalah persembahan yang aku kirimkan untuk Tuhan. Orang tua itu, sebutkan siapa anak durhaka itu. Lepaskan kakekku. Dia pernah menyelamatkan anak seorang pengkhianat. Jika kamu melepaskannya, bagaimana aku bisa menghadapi rakyat? Jangan bicara sembarangan, pemimpin Luolan bukan pengkhianat. Anaknya juga bukan anak durhaka. Mulutmu cukup keras ya. Hari ini aku ingin lihat, apakah mulutmu yang keras atau mulutmu yang genit. Cukup, Raja Utara. Bukankah kamu hanya ingin memaksaku muncul? Sekarang aku ada di sini. Lepaskan kakekku. King Feng, apa yang kamu bicarakan? Mereka mencari pewaris Luolan, bukan kamu. Kenapa kamu ikut campur? Raja Utara, asal kamu melepaskan ayahku, keluarga Xia akan memenuhi semua permintaanmu, termasuk semua uang itu. Xia Yuanchang benar-benar tidak tahu atau berpura-pura bodoh. Qin Feng, kamu tidak tahu siapa dia. Apa maksudmu? Dia adalah anak durhaka yang ditinggalkan oleh pengkhianat itu. Apa dia pewaris Luolan? Apa dia adalah pemimpin muda dari kota Lowland? Seharusnya sudah dipikirkan sejak lama. Siang Danan adalah rahasia. Selain tuan kota Lowland, hanya keturunannya. Qin Feng, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Xiao Feng, kamu jelas tahu ini adalah sebuah jebakan. Kenapa kamu masih datang? Arahkan mereka untuk pergi bersama Ruo Sui. Semakin jauh semakin baik. Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Anak Ye Zaisheng. Kamu harus mati. Jika kamu berani menghina ayahku lagi, aku akan mengambil nyawamu sekarang juga. Menghina aku ada saksi, Raja Beijiang. Berkhianat dan menjual negara. Itulah yang menyebabkan kota Lowland hancur. Ayah adalah pengkhianat. Semua orang kepercayaannya adalah kamu. Mencari mati dan masih ingin melawan. Sekarang biarkan mereka pindah. Seorang tua datang untuk mengancamku. Kamu hanya punya kemampuan segini. Aku, Raja, tidak tertarik dengan sandiwara ini. Jika begitu, biarkan mereka semua naik. Siap, Yang Mulia. Perintah Raja masih berlaku di sini. Perintah dari tentara kekaisaran. Tangkap pengkhianat Qin Feng. Sepertinya kamu sudah mempersiapkannya sejak lama. Mengenai tuduhan-tuduhan itu, kamu juga sudah memikirkannya sejak lama. Benar? Setelah aku membunuhmu, aku akan melaporkan kepada Raja, mengatakan bahwa kamu melanggar larangan dengan kekuatan. Terdengar seperti kamu punya sedikit kemampuan, mengintai untuk membunuhku. Sungguh rendah, jelas kamu yang memfitnah kami. Lalu, apa pedulinya? Aku, Raja Utara, menyatakan bahwa kamu itu jahat. Seumur hidupmu akan dianggap jahat. Bahkan jika kepalamu terjatuh, kamu akan membawa nama pengkhianat. Jadi, kamu juga memfitnah ayahku seperti ini. Dia setia pada negara sampai mati. Yang dipikirkannya hanyalah rakyat Longguo. Apakah kamu tidak merasa ini akan mendatangkan kutukan dari langit? Hahaha. Dari zaman dahulu hingga sekarang, hanya pemenang yang menulis sejarah. Siapa yang peduli? Kalian yang kalah ini setia pada pengkhianat. Raja Wei Jiang sedang mengawasi dari langit. Jika kamu sekarang mengakui kesalahanmu, masih ada sedikit kesempatan untuk hidup. Jika tidak, Tuhan akan turun tangan dan kamu akan lenyap. Tian Peng, aku benar-benar melihat bahwa kamu sama seperti ayahmu. Sudah diambang kematian, masih saja keras kepala. Mereka semua sudah ditekan. Begitu Tuhan datang, segera laksanakan perintah. Dasar bocah, hari baikmu akhirnya berakhir. Selanjutnya, aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Nyonya Long, selagi Tianzun belum datang, lebih baik kita urus mereka berdua. Hahaha, sepertinya kamu tidak akan menunggu Tianzun. Berani-beraninya kamu membunuh di depan Raja Beijiang. Apa kamu tidak ingin hidup lagi? Lalu, apa gunanya membunuh? Apakah aku perlu melihat wajah orang lain untuk membunuh beberapa serangga sepertimu? Sungguh keterlaluan, Qin Feng. Kamu tidak menganggapku serius? Ya, kamu itu siapa? Apakah aku perlu menganggapmu serius? Sekarang juga, lepaskan orang itu. Jika tidak, aku akan segera memerintahkan eksekusi mereka. King Feng, jangan emosional. Kakek masih ada di tangan mereka. Apa kamu tuli? Cepat lepaskan aku. Apa kamu ingin mereka mati?
Kamu hebat, ya. Ayo, coba sentuh aku. Aku peringatkan kamu. Segera menghilang dari pandanganku. Jika tidak, jangan paksa aku untuk membunuhmu. Oh, aku sangat takut, ya. Berani-beraninya kamu menyerang ke sini. Hari ini, kamu tidak akan bisa membunuhku. Qin Feng, kamu itu anakku. Ayo, orang-orang, bunuh dia. Bagaimana mungkin? Kamu dengan mudah mengalahkan 1000 pukulan. Itu menunjukkan bahwa penilaianmu sama jeleknya dengan mereka. Kurus. Aku akan mengambil nyawamu sendiri. Tuanku, ini adalah ritual agung Luo Tian. Mari kita biarkan Tianzun naik. Kita hanya perlu menonton pertunjukan. Cepat panggil Tianzun. Tidak perlu dipanggil. Kenapa kamu sampai ketakutan mendengar nama Tianzun? Karena aku adalah Tianzun. Kamu bilang dirimu Tianzun. Qin Feng, bisakah kamu bicara pakai otak sedikit? Ada Tianzun mana yang terlihat seperti kamu ya miskin ini? Kamu bahkan tidak bisa berbohong dengan baik. Tianzun sudah lama berkumpul di Shushan untuk berlatih. Dia sudah mencapai tingkat dewa. Bagaimana mungkin orang sepertimu, Qin Feng, bisa dibandingkan? Aku tahu kamu takut mati. Tapi, tidak perlu membuat alasan yang sejelek ini, kan? Dengan penampilanmu ini. Aku juga percaya kalau kamu hanya seorang pelayan di Shushan. Apakah yang aku katakan benar atau tidak? Kita akan tahu saat 72 orang suci Shushan datang. Ketahui bahwa tuan dari 72 orang suci, Tianzun, sedang mengadakan ritual agung Luo Tian. Tahu tentang 72 suci yang diadakan oleh Tianzun dalam acara besar Luo Tian. Berita tentang 72 suci yang menuju kota awan. Dia tahu, tapi itu bukan hal yang mengejutkan. Ada apa lagi? Keluarkan saja semua. Takutnya, barang ini bisa membuatmu ketakutan setengah mati. Perintah Sang Dewa ada di sini. Perintah Sang Dewa, dibuat dari besi sakti dari luar angkasa. Di seluruh dunia hanya ada satu. Hanya Sang Dewa yang layak memilikinya. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Masih perlu aku katakan. Pikirkan baik-baik dengan otak babimu itu. Ambil saja, kamu hanya punya sebuah token kecil yang remeh, dan mengklaim itu sebagai perintah Sang Dewa. Aku kasih tahu ya, perintah Sang Dewa tak pernah terpisahkan dari Sang Dewa. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Sekali lihat. Itu pasti dibeli dari pedagang kaki lima, kan? Aku hanya ingin mengingatkanmu. Mengambil perintah Sang Dewa secara ilegal akan mendatangkan kutukan. Benar, maaf. Berpura-pura hebat. Menyamar sebagai Sang Dewa adalah dosa yang sangat besar. Sekarang juga aku akan menangkapmu. Sang Dewa akan menghukummu. Apakah kamu punya kekuatan itu? Sombong. Hari ini aku akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Raja Utara. Jangan sebut dia Raja Utara. Aku mohon, lepaskan kami. Kamu ngapain sih? Yang seharusnya minta tolong itu dia, bukan kamu. Aku tahu kamu hebat. Aku juga tahu kamu ingin melindungi kami. Tapi kamu tidak seharusnya berbohong. Menyamar sebagai Tianzun, itu adalah kekuatan yang sudah menapaki jalan keabadian. Menyamar sebagai Tianzun adalah dosa berat. Raja Lei barusan bilang itu semua karena Qin Feng tidak mengerti. Tolong, jangan samakan dia dengan orang sepertimu. Biarkan aku yang dihukum, tidak apa-apa. Mohon, berikan dia dan Roswell sedikit keringanan. Kamu kira ini pasar sayur? Masih mau tawar-menawar? Menyamar sebagai Tianzun. Keluargamu semua layak dihukum mati. Tapi apa? Asalkan dia mau berlutut di depanku. Sujud dan mengakui kesalahan, lalu belajar menggonggong seperti anjing. Selama aku merasa senang, aku pasti akan memohon padanya di depan Tianzun, agar dia bisa meninggalkan tubuh utuh. Apakah kamu mencari mati? Jangan bilang kamu mau mengaku sebagai Tianzun lagi. Ayo, bunuh aku kalau berani. Aku ingin lihat, bagaimana Tianzun akan menangani kamu dan sampah-sampah ini. Ini kan kamu yang bilang. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pergi. Qin Feng benar-benar berani. Jangan kira karena Tianzun tidak ada, aku tidak berani mengurusmu. Aku bilang aku adalah Tianzun. Kalau kamu punya kemampuan, silakan bertindak. Siapa yang akan kamu habisi? Tinggalkan Mingcha. Semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Jangan pedulikan kami. Bunuh orang-orangku. Silakan pergi. Hari ini, yang bisa meninggalkan tempat ini hanya mayat kalian. Ya. 72 suci Shushan datang. Hahaha. Sepertinya aku tidak perlu turun tangan langsung untuk mengurusmu. Hanya dengan 72 suci Shushan, kamu bisa disiksa sampai mati. Apakah Tianzun benar-benar ingin mengabaikan keluarga Siaku? Takut tidak? Selama ada kamu di sini, bahkan di jalan menuju Huangquan pun aku tidak takut. Tenang saja, selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakiti kalian. Ternyata adalah pedang suci dan pahlawan suci yang datang. Kebetulan orang ini menyamar sebagai Tianzun. Mohon kedua tuan untuk menghukum dia atas nama Tianzun. Tuan pedang suci, tuan pahlawan suci. Semuanya adalah karena kurangnya pengawasan dariku. Sehingga dia melakukan kesalahan sebesar ini. Jika kalian mau menghukum, hukum saja aku. Tolong berikan kesempatan kepada pemuda ini. Jangan sampai kalian tertipu oleh bocah ini.
Dia sudah berulang kali tidak menghormati Sang Tuhan. Dia bahkan membunuh di acara besar yang diadakan oleh Sang Tuhan. Itu sama sekali tidak menghormati Sang Tuhan. Ini jelas-jelas memalukan wajah kalian di Shushan. Sungguh berani sekali orang yang berani memalukan Shushan adalah kamu. Bukan, Tuan. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Kami, murid-murid Shushan, datang terlambat. Mohon ampun, Sang Tuhan. Apa? Dia adalah Sang Tuhan. Tidak masalah, bangkitlah. Iya, aku bukan. Bermimpi saja, Qin Feng. Dia benar-benar Sang Tuhan. Xiao Feng hanya bilang padaku bahwa dia adalah pemimpin dari Lowland. Kapan dia menjadi Sang Tuhan Shushan? Qin Feng, apakah kamu benar-benar Sang Tuhan? Tentu saja benar. Sahabat baikmu bisa membuktikannya. Xiao, kamu juga tahu. Aku juga baru tahu kemarin. Ruoswei, selamat, kamu telah menemukan suami Sang Tuhan. Siapa yang peduli? Cukup sudah. Kalian semua bersekongkol untuk menipuku. Bagaimana mungkin dia adalah Sang Tuhan? Cari mati, berani tidak menghormati Sang Tuhan. Cari mati, berani tidak menghormati Tianzun. Apa kamu ingin mati? Kenapa masih bicara dengannya? Bawa dia kembali ke menara penjara iblis. Biarkan hantu dan iblis di dalam sana menyiksanya dengan baik. Yang mengikuti aku akan makmur. Yang melawan aku akan mati. Kalian berdua pergi mati saja. Buddha Shimuna. Meskipun kamu adalah yang mulia, apa artinya itu? Aku adalah Raja Utara, Raja dari negeri naga. Di bawah dewa, aku tak tertandingi. Di atas dewa, 1 lawan 1. Kebetulan, di bawah dewa, aku juga tak tertandingi. Di atas dewa, San mencari mati, ya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada makhluk sekuat itu di dunia ini? Itu karena kamu bodoh. Raja Utara, pergi tebus dosa untuk ayahku. Ayah, aku sudah membalas dendam untukmu. Di bawah dunia arwah. Anda bisa menutup mata sekarang. Kataku, nak, suhu di pegunungan rendah. Bawa ini. Di pegunungan ini banyak nyamuk. Perlu banget, Ayah, kakek, kita ini pergi bulan madu ke Gunung Shu. Bukan pergi ke gunung orang hutan. Banyak barang bawaan, tidak muat lagi. Haha, tenang saja. Kebetulan saya punya koper besar yang diberikan oleh pengembang game. Koper ini besar sekali. Bisa muat semuanya. Ingat ya, setelah sampai, doakan kami selamat. Tenang saja, Pak, kakek. Ruoswei di sini pasti aman. Oke, tidak usah ngobrol lagi. Kalau tidak pergi sekarang, nanti terlambat. Kenapa terburu-buru? Di luar sana tidak memberi muka kepada pria. Harus tahu, status keluarga seorang pria itu sangat penting. Hahaha. Baiklah, Kak Feng. Sekarang kita bisa berangkat, kan? Saya merasa ada yang kurang. Misalnya, 1 ciuman. Ciuman apaan? Hahaha.